280 million people on our backs, and yeah, we feel it as well, and that's why, to be honest, for me personally, I don't feel the extra pressure. I just feel the extra support from everybody. So. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya, Rahmat Ibrahim. Saudara, hari ini menjadi penentuan langkah timnas untuk membuka asa lolos ke Piala Dunia 2026. Laga tandang melawan Australia sekaligus menjadi pembuktian Kluivert untuk merebut poin pertama sebagai pelatih timnas Indonesia. Kurang dari 2 jam saat ini, ribuan pendukung timnas Indonesia sudah berada di Sydney Alliance Stadium untuk menyaksikan langsung laga Tom Haye dan kawan-kawan. Supporter Indonesia saat ini sudah tampak memadati Stadion Sydney. Kita akan langsung melihat, saudara, bagaimana kondisi para supporter yang saat ini masih menunggu untuk bisa memasuki gate Sydney Alliance Stadium. Dengan membawa bendera Indonesia yang panjang dibentangkan, mereka menyanyikan chant penyemangat bagi timnas Indonesia. Ya, dukungan kepada timnas yang akan bertanding di petang hari ini terus digelorakan para pendukung timnas Indonesia. Ada sekitar 5.000 orang yang siap memerahkan Sydney Alliance Stadium sore hari ini. Kita hanya diberi sekitar 5.000 kuota tiket dari total keseluruhan 45.000 tiket, saudara. Kami akan ajak Anda langsung menuju Sydney, Australia, tepatnya di area Sydney Alliance Stadium. Ada warga negara Indonesia yang saat ini menunggu untuk bisa memasuki gate Sydney Alliance Stadium. Ada Oki Fiandri, diaspora Indonesia. Selamat siang, Oki. Selamat sore waktu Sydney, Oke. Ibrahim. Oki, Ya, gambarkan kepada kami bagaimana kemeriahan di sana. hari ini hari Kamis tepat 2 jam sebelum kick-off. Lautan manusia yang berwarna merah siap mendukung timnas Indonesia pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia zona Asia, Ibrahim. Oki, dari mana saja diaspora kita, WNI kita yang sengaja datang ke Australia ini untuk bisa menyaksikan laga timnas? Kebanyakan dari mereka datang dari kota-kota besar di Australia seperti Melbourne, Brisbane, ada juga Darwin yang sengaja datang pada hari ini hanya untuk menyaksikan pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Oke, tampaknya di belakang Anda meriah sekali. Memungkinkan tidak Anda untuk bisa men-switch gambar? Ya, kita ingin melihat semangat dari para pendukung timnas di sana, Oki. Kita lihat bagaimana stadium menjadi lautan merah untuk mendukung timnas Indonesia berlaga pada malam hari ini. Oke, ini memang kita hanya dapatkan kuota 5.000 tiket. Tapi saya dengar dari fans Garuda, mereka bertekad memerahkan Sydney Alliance Stadium, Oki. Betul? Betul sekali, Bung Ibrahim. Jatah untuk away hanya dikasih sekitar 4.000 sampai 5.000 tiket. Tapi Bung Ibrahim boleh tahu, sepak bola bukanlah olahraga utama negeri Kangguru ini. Sepak bola menjadi olahraga yang ketiga setelah rugby dan kriket. Jadi tiket-tiket reguler sekarang dipenuhi oleh supporter Indonesia yang ada di Sydney. Oke, ini kan di Indonesia saja sudah lebih dari sepekan perbincangan jelang persiapan timnas lawan Australia. Oh, di sana bagaimana? Apakah sempat ada cywar juga dengan para pendukung Australia? Saring ledek-ledekan atau gimana sih, Oki? Atmosfernya di sana? Tidak sampai seperti itu, Ibrahim. Para supporter Australia hanya menikmati pertandingan pada malam hari ini. Tidak seperti
sport Indonesia menggebu-gebu karena ini pertama kalinya timnas Indonesia masuk ke kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia. Oke, kapan rencananya diperbolehkan ini penonton masuk ke gate? Sejauh ini beberapa penonton atau supporter sudah bisa masuk ke lapangan. Jam tepat dibuka dari jam 6.15 tadi waktu setempat. Oke, ini kalau yang di luar masih menunggu apa? Apakah menunggu kedatangan bus yang membawa rombongan pemain timnas atau gimana? Oke. Ya, pada saat ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Jadi teman-teman di sini juga menunggu untuk berbuka puasa lebih dahulu, baru memasuki stadion Ibrahim. Kalau itu Anda di gate mana nanti masuknya? Apakah ini termasuk juga pintu utama yang akan dilalui oleh bus rombongan timnas Indonesia? Saya beruntung untuk masuk di gate pertama yang untuk away Ibrahim. Sudah ada tanda-tanda tidak? Kapan bus rombongan timnas ofisial akan tiba di sana? Oke. Oke, tampaknya ada gambaran untuk timnas Indonesia. Dengan supporter mungkin bagaimanapun yang akan dilaksanakan terbaik untuk timnas Indonesia. Oke, sekali lagi saya ingin kembali mendengarkan cen-cen dari Garuda Fans di sana. Boleh kita dengar kembali yel-yelnya, oke? Untuk pemirsa Kompas TV yang saat ini tengah menyaksikan. Wow, gelora semangat oke begitu terasa bagi kami yang saat ini berada di Indonesia menunggu penampilan Jai Ijes dan juga kawan-kawan. Oke, sekian Ibrahim Surya pada malam hari ini. Oke, kita nanti akan kembali ke Anda. Tapi terima kasih telah memberikan semangat yang begitu spesial, begitu istimewa kepada kami pemirsa Kompas TV yang saat ini berada di Indonesia. Tentu doa dari kami semua agar timnas bisa meraih target, bisa mencuri poin, tak hanya curi poin tapi bisa meraih kemenangan. Terima kasih. Oke, nanti kita akan kembali ke Anda untuk melihat bagaimana situasi di dalam Sydney Alliance Stadium. Oke. Ya, saudara, itu tadi bagaimana atmosfer yang begitu terasa di area luar Sydney Alliance Stadium jelang kick-off babak pertama antara timnas Australia versus Indonesia. Bagaimana sebetulnya peluang timnas kita debut Patrick Kluivert di tengah minimnya persiapan laga timnas Indonesia jelang bertandang ke Australia di sore hari ini. Kick-off kurang dari 2 jam lagi. Kita akan membahasnya, saudara. Di studio Kompas TV, saya akan perkenalkan sudah hadir pengamat sepak bola Gita Suwondo. Selamat datang di Selamat siang, Pak Im. Selamat siang. Ini di Indonesia, di sana sudah menjelang petang. Maghrib ya. Semangat tadi begitu terasa, sepakat ya Bung Gita. Bagaimana kita merasakan euforia, semangat, gelora yang disuarakan oleh Garuda Fans untuk timnas Indonesia, Bung Gita. Dan kalau kita lihat kan atmosfernya bukan saja di tanah air, tapi bahkan di sana pun walaupun kita hanya mendapatkan 5.000 tiket. Dan itu artinya 35.000 tiket lainnya akan menjadi milik tuan rumah ya. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana euforianya untuk mendukung dan apa yang dikatakan oleh Jai Ijes tadi dalam tayangan bahwa dia tidak merasakan tekanan, dia justru merasakan support yang luar biasa, bahwa ini kesempatan mereka untuk bisa memberikan yang terbaik karena kuncinya memang di pertandingan kali ini ya. Karena apa? Karena jarak poin kita yang berbeda dengan Australia itu. Ini artinya akan tetap Australia yang ada di atas kalau kita hanya bisa menahan imbang mereka. Ini kesempatan bagi kita untuk bisa berbuat sesuatu untuk bisa mencoba mengalahkan mereka di kandang mereka sendiri. Tapi jangan lupakan juga Bung Gita, ini Australia punya misi tersendiri karena dia ada dendam ketika Graham Arnold harus dipecat pasca bulan September pasca lawan Indonesia. Ini akan menarik tentunya. Iya, karena kalau kita bicara, tapi kan kalau kita bicara media Australia sendiri, terlepas Graham Arnold sudah diganti, mereka juga justru tidak terlalu puas dengan apa yang sudah ditampilkan oleh Tony Popovic sejauh ini ya. Memang tidak terkalahkan, 1 kali imbang, 1 kali menang, 3 kali imbang.
menangnya hanya melawan China di kandang sendiri 3-1 setelah ketinggalan terlebih dahulu. Mereka ditahan imbang oleh Arab Saudi, mereka ditahan imbang oleh Bahrain, tapi mereka satu-satunya keberhasilan mereka yang dianggap berhasil oleh media di sana adalah menahan imbang Jepang. Satu-satunya tim di grup ini yang bisa menahan imbang Jepang sejauh ini. Tapi juga badai cedera yang menimpa mereka, 8 pemain tidak bisa dimainkan, termasuk ke Twin Tower mereka di lini belakang ya, Alessandro Sirkati dan juga Haris Sutar. Ini 2 pemain yang sangat merepotkan kita. Bukan saja merepotkan daya serang kita pada saat di GBK, tapi juga bagaimana mereka berdua selalu merepotkan Jay Izzez. Ini untuk pertama kali saya melihat bahwa Jay Izzez setelah dinaturalisasi dia bisa kalah duel di udara dengan 2 pemain ini. Bahkan Sirkati melakukan tendangan satu yang mengarah tiang. Ini yang harus dicegah, dan beruntung kita adalah mereka berdua tidak ada. Tapi ada Goodwin sekarang. Goodwin kan masih ada. Ya. Kemudian betul. Jackson Irvin juga masih ada. Ada satu lagi yang tidak ada di sana, Iran Kunda juga tidak main. Ini juga sangat merepotkan kita waktu di GBK. Tapi yang harus diwaspadai adalah justru striker mereka, Kusini Yengi. Itu yang badannya kekar, kemudian dia sudah menciptakan 6 gol sejauh ini di kualifikasi. 2 diantaranya ke gawang Bahrain yang menyelamatkan mereka di November kemarin. Dan kalau melihat keadaannya, Yengi ini tidak dibawa ke Jakarta karena pada saat itu dia baru terkena kartu merah pada saat pertandingan pertama melawan Bahrain. Ini yang harus kita waspadai. Oke, ini biasanya line up akan diberikan 1 jam jelang kick off, artinya sekitar 20 menitan lagi, Bung Gita. Nah, kalau misalkan bicara soal line up nih, kita bicara prediksi terlebih dahulu lah, Bung Gita. Bagaimana dengan susunan 29 pemain yang dibawa ke sini oleh Kluivert? Hanya 23 yang akan bisa didaftarkan. Betul. Dan yang pasti yang tidak bisa didaftarkan hari ini adalah Ragnar Oratmangun dan juga Justin Hubner. Artinya 2 diaspora kita sudah tidak bisa didaftarkan. Ini artinya tinggal tersisa 17. Saya pikir 17 naturalisasi itu akan masuk ke DSP. Ini artinya akan ada 6 pemain dari Liga 1 kita, termasuk Pratama Arhan. Homegrown players kita hanya akan ada 6 yang akan ada di DSP kali ini. Dan kalau melihat prediksinya, saya juga berpikir bahwa salah satu dari Hernando Ari atau Nadeo yang akan tidak masuk ke DSP juga. Kemudian dari sisi penyerangan, kita kan sudah ada Ole. Kemudian kalau kita bicara udah ada Ramadan Samananta, saya justru mengkhawatirkan bahwa Hoki Caraka yang juga tidak akan masuk ke dalam. Kalau nama Septian Bagaskara itu nama yang paling banyak diperbincangkan setelah Garuda Calling. Itu Septian walaupun baru, tapi saya pikir ada 2 kali pertandingan Dewa United di mana itu disaksikan oleh Kluivert dan asisten-asistennya. Dia sangat menonjol sekali. Menonjolnya itu adalah datang dari bangku cadangan, dia bikin gol. Sampai 2 kali dia bikin gol pada saat Kluivert dan kawan-kawan ada di lapangan. Jadi artinya pemain ini dianggap oleh mereka punya kemampuan untuk jadi subs. Nah, makanya saya masih berpikir bahwa dia akan masuk ke dalam DSP. Tidak starting line up tapi DSP. Itu menarik ya kalau misalkan sampai Septian akhirnya mungkin diturunkan, entah itu di babak kedua mungkin. Ini menjadi penantian. Wow, dia kontribusinya di Liga 1 7 gol. 7 gol 1 assist ya. Dan gol-golnya itu gol-gol bisa dibilang spektakuler. Artinya tandukan dari luar kotak penalti. Kemudian dia menyerobot bola dari corner, segala macam yang dibutuhkan oleh seorang striker. Tapi ya balik-balik lagi, dia belum pernah teruji pada saat dia sebagai starting line up. Selalu Alex Martin dulu kan kalau di Dewa United, baru kemudian dia. Nah, ini uji cobanya adalah dia tidak mungkin jadi starting line up, tapi pada saat dibutuhkan, kalau kita mentok, mudah-mudahan nggak mentok ya, itu dia pasti akan dibutuhkan di masa-masa 70 menit ke atas nanti. Kemarin ketika preskon Kluivert dan juga Izzez ini sempat bilang soal bagaimana ini menjadi laga yang tidak susah, tapi kami siap. Apa yang Anda cermati dengan kata-kata itu, Bung Gita? Mungkin dia mengatakan bahwa secara keseluruhan, walaupun mereka baru bertemu dalam 2 hari, dalam 2 kali latihan, secara keseluruhan dia menganggap bahwa para pemain ini adalah pemain-pemain yang sudah malang melintang di liganya, di klubnya masing-masing, di liga-liga yang bisa dibilang liga-liga atas. Izzez di Serie A. Kemudian beberapa pemain, ada 4-5 pemain ya yang ada di Eredivisie juga. Kemudian ada yang di Liga Belgia juga. Kemudian kalau kita bicara oleh Romeni dan Marcelino ada di Oxford. Walaupun Oxfordnya lebih banyak akademi kalau kita bicara Marcelino. Jadi saya pikir kesiapannya adalah dia merasa bahwa tim ini siap. Tapi kendalanya adalah mereka berhadapan dengan Australia yang tidak gampang kalah walaupun tidak gampang menang. Nah itu. Tidak mudah tapi kami siap. Nah yang jadi challenge di sore hari ini adalah soal kekompakan, Bung Gita. Karena kita tahu
persiapan begitu mepet, kurang dari 2 bulan. Bahkan Garuda Calling sampai berangkat ke sini itu sekitar hanya 1 minggu. Ini kan sangat rapid sekali persiapannya, Bung Gita. Kalau persiapan rapid sebenarnya Australia juga merasakan hal yang sama ya. Setiap FIFA match hanya mereka di tangan Tony Popovic kan mereka sudah memasuki pertandingan kelima di mana mereka bersama-sama. Ini Patrick Kluivert dan asistennya kan baru pertama kali menangani. Tapi kita bicara pemain-pemain yang sudah malang melintang di klub, FIFA Matchday kan selalu gitu. Dipanggilnya selalu mepet-mepet pertandingan, tapi harus dilakukan. Mungkin kendalanya adalah mereka harus berjalan jauh ya dari Eropa, itu melewati menembus batas waktu, bukan saja ke Indonesia, bukan saja ke Bahrain, bukan saja ke Jazirah Timur Tengah sana, tapi juga bahkan ke Australia yang ada di bawah. Ini saya pikir juga pasti ada istirahat yang harus mereka lakukan untuk bisa mengatasi hal ini. Tapi saya yakin bahwa secara kesiapan mereka siap. Tinggal sekarang bagaimana taktik di lapangan yang bisa mengatasi ini. Ini kita tadi memutar bagaimana klip cuplikan-cuplikan ketika timnas menggelar latihan perdana. Kemudian juga ada latihan official training yang ternyata dilakukan tertutup. Ini begitu dirahasiakan, begitu persiapan matang, nampaknya sudah dipersiapkan tim kepelatihan. Bagaimana Anda melihat soal ini? Ya, kalau kita bicara official training itu kan selalu 15 menit awal itu miliknya wartawan. Mereka bisa mengambil gambar untuk kebutuhan berita mereka, apa yang bisa mereka cari. Tapi setelah itu tactical itu yang harus dilakukan. Kalau kita bicara November kemarin di GBK, saya termasuk yang beruntung. Kenapa? Karena saya pada saat itu bertindak sebagai host broadcaster yang menyiarkan. Dan kita lagi set up kamera-kamera kita di ruang control room kita. Jadi pada saat mereka taktikal itu kita bisa melihat. Karena mereka melihat bahwa kalau host broadcaster itu tidak seperti wartawan, tidak akan menyebarkan beritanya kemana-mana. Dan itu jelas sekali bahwa gol keduanya Marcelino itu datang dari latihan yang berkali-kali yang dilakukan oleh pelatih kita yang terdahulu, Sintayong. Artinya gol itu di mana Calvin Verdong menyusur sayap kanan, kemudian memberikan umpan pada Marcelino itu dilakukan dalam latihan. Jadi saya pikir yang hal-hal ini yang dilakukan dan mereka tidak ingin terpantau oleh media. Ini bayangannya nih Bung Gita, game plan seperti apa nanti yang disiapkan oleh Kluivert, Pastor dan juga Lansat untuk pertandingan sore hari ini. Tapi nanti kita akan bahas usai jeda. Masih bersama kami saudara di Breaking News Kompas TV. Selamat siang, Baim. Selamat siang. Ini di Indonesia, di sana sudah menjelang petang. Maghrib ya. Semangat tadi begitu terasa, sepakat ya Bung Gita. Bagaimana kita merasakan euforia, semangat, gelora yang disuarakan oleh Garuda fans untuk timnas Indonesia, Bung Gita. Dan kalau kita lihat kan atmosfernya bukan saja di tanah air, tapi bahkan di sana pun walaupun kita hanya mendapatkan 5.000 tiket. Dan itu artinya 35.000 tiket lainnya akan menjadi milik tuan rumah ya. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana euforianya untuk mendukung dan apa yang dikatakan oleh Jay Itzes tadi dalam tayangan bahwa dia tidak merasakan tekanan, dia justru merasakan support yang luar biasa. Bahwa ini kesempatan mereka untuk bisa memberikan yang terbaik. Karena kuncinya memang di pertandingan kali ini ya. Karena apa? Karena jarak poin kita yang berbeda dengan Australia itu. Ini artinya akan tetap Australia yang ada di atas kalau kita hanya bisa menahan imbang mereka. Ini kesempatan bagi kita untuk bisa berbuat sesuatu untuk bisa mencoba mengalahkan mereka di kandang mereka sendiri. Tapi jangan lupakan juga Bung Gita, ini Australia punya misi tersendiri karena dia ada dendam ketika Graham Arnold harus dipecat bulan September pasca lawan Indonesia. Ini akan menarik tentunya. Iya, karena kalau kita bicara, tapi kan kalau kita bicara media Australia sendiri, terlepas Graham Arnold sudah diganti, mereka juga justru tidak terlalu puas dengan apa yang sudah ditampilkan oleh Tony Popovic sejauh ini ya. Memang tidak terkalahkan, 1 kali imbang, 1 kali menang, 3 kali imbang. Menangnya hanya melawan China di kandang sendiri 3-1 setelah ketinggalan terlebih dahulu. Mereka ditahan imbang oleh Arab Saudi, mereka ditahan imbang oleh Bahrain. Tapi mereka satu-satunya keberhasilan mereka yang dianggap berhasil oleh media di sana adalah menahan imbang Jepang. Satu-satunya tim di grup ini yang bisa menahan imbang Jepang sejauh ini. Tapi juga badai cedera yang menimpa mereka, 8 pemain tidak bisa dimainkan. Termasuk ke Twin Tower mereka di lini belakang ya, Alessandro Sirkati dan juga Haris Sutar. Ini 2 pemain yang sangat merepotkan kita. Bukan saja merepotkan daya serang kita pada saat di GBK, tapi juga bagaimana mereka berdua selalu merepotkan Jay Itzes. Ini untuk pertama kali saya melihat bahwa Jay Itzes setelah dinaturalisasi dia bisa kalah duel di udara dengan 2 pemain ini. Bahkan Sirkati melakukan tendangan 1 yang mengarah tiang. Ini yang
harus dicegah, dan beruntung kita adalah mereka berdua tidak ada. Tapi ada Goodwin sekarang. Goodwin kan masih ada. Ya. Kemudian Betul. Jackson Irvin juga masih ada. Ada satu lagi yang tidak ada di sana, Iran Kunda juga tidak main. Ini juga sangat merepotkan kita waktu di GBK. Tapi yang harus diwaspadai adalah justru striker mereka, Kusini Yengi. Itu yang badannya kekar, kemudian dia sudah menciptakan 6 gol sejauh ini di kualifikasi. 2 diantaranya ke gawang Bahrain yang menyelamatkan mereka di November kemarin. Dan kalau melihat keadaannya, Yengi ini tidak dibawa ke Jakarta karena pada saat itu dia baru terkena kartu merah pada saat pertandingan pertama melawan Bahrain. Ini yang harus kita waspadai. Oke, ini biasanya line up akan diberikan 1 jam jelang kick off, artinya sekitar 20 menitan lagi, Bung Gita. Nah, kalau misalkan bicara soal line up nih, kita bicara prediksi terlebih dahulu lah, Bung Gita. Bagaimana dengan susunan 29 pemain yang dibawa ke sini oleh Kluivert? Hanya 23 yang akan bisa didaftarkan. Betul. Dan yang pasti yang tidak bisa didaftarkan hari ini adalah Ragnar Oratmangun dan juga Justin Hubner. Artinya 2 diaspora kita sudah tidak bisa didaftarkan. Ini artinya tinggal tersisa 17. Saya pikir 17 naturalisasi itu akan masuk ke DSP. Ini artinya akan ada 6 pemain dari Liga 1 kita, termasuk Pratama Arhan. Homegrown players kita hanya akan ada 6 yang akan ada di DSP kali ini. Dan kalau melihat prediksinya, saya juga berpikir bahwa salah satu dari Hernando Ari atau Nadio yang akan tidak masuk ke DSP juga. Kemudian dari sisi penyerangan, kita kan sudah ada Ole. Kemudian kalau kita bicara udah ada Ramadan Samananta, saya justru mengkhawatirkan bahwa Hoki Caraka yang juga tidak akan masuk ke dalam. Kalau nama Septian Bagaskara itu nama yang paling banyak diperbincangkan setelah Garuda Calling. Itu Septian walaupun baru, tapi saya pikir ada 2 kali pertandingan Dewa United di mana itu disaksikan oleh Kluivert dan asisten-asistennya. Dia sangat menonjol sekali. Menonjolnya itu adalah datang dari bangku cadangan, dia bikin gol. Sampai 2 kali dia bikin gol pada saat Kluivert dan kawan-kawan ada di lapangan. Jadi artinya pemain ini dianggap oleh mereka punya kemampuan untuk jadi subs. Nah, makanya saya pasti berpikir bahwa dia akan masuk ke dalam DSP. Tidak starting line up tapi DSP. Itu menarik ya kalau misalkan sampai Septian akhirnya mungkin diturunkan, entah itu di babak kedua mungkin. Ini menjadi penantian. Wow, dia kontribusinya di Liga 1 7 gol. 7 gol 1 assist ya. Dan gol-golnya itu gol-gol bisa dibilang spektakuler. Artinya tandukan dari luar kotak penalti. Kemudian dia menyerobot bola dari corner, segala macam yang dibutuhkan oleh seorang striker. Tapi ya balik-balik lagi, dia belum pernah teruji pada saat dia sebagai starting line up. Selalu Alex Martin dulu kan kalau di Dewa United, baru kemudian dia. Nah, ini uji cobanya adalah dia tidak mungkin jadi starting line up, tapi pada saat dibutuhkan, kalau kita mentok, mudah-mudahan nggak mentok ya, itu dia pasti akan dibutuhkan di masa-masa 70 menit ke atas nanti. Oke, kemarin ketika preskon Kluivert dan juga Izes ini sempat bilang soal bagaimana ini menjadi laga yang tidak susah, tapi kami siap. Apa yang Anda cermati dengan kata-kata itu, Bung Gita? Mungkin dia mengatakan bahwa secara keseluruhan, walaupun mereka baru bertemu dalam 2 hari, dalam 2 kali latihan, secara keseluruhan dia menganggap bahwa para pemain ini adalah pemain-pemain yang sudah malang melintang di liganya, di klubnya masing-masing, di liga-liga yang bisa dibilang liga-liga atas. Izes di Serie A. Kemudian beberapa pemain, ada 4 sampai 5 pemain ya yang ada di Eredivisie juga. Kemudian ada yang di Liga Belgia juga. Kemudian kalau kita bicara oleh Romania dan Marcelino ada di Oxford. Walaupun Oxfordnya lebih banyak akademi kalau kita bicara Marcelino. Jadi saya pikir kesiapannya adalah dia merasa bahwa tim ini siap. Tapi kendalanya adalah mereka berhadapan dengan Australia yang tidak gampang kalah walaupun tidak gampang menang. Nah itu. Tidak mudah tapi kami siap. Nah yang jadi challenge di sore hari ini adalah soal kekompakan, Bung Gita. Karena kita tahu persiapan begitu mepet, kurang dari 2 bulan. Bahkan Garuda Calling sampai berangkat ke sini itu sekitar hanya 1 minggu. Ini kan sangat rapid sekali persiapannya, Bung Gita. Kalau persiapan rapid sebenarnya Australia juga merasakan hal yang sama ya. Setiap FIFA match, hanya mereka di tangan Tony Popovic kan mereka sudah memasuki pertandingan kelima di mana mereka bersama-sama. Ini Patrick Kluivert dan asistennya kan baru pertama kali menangani. Tapi kita bicara pemain-pemain yang sudah malang melintang di klub, FIFA Matchday kan selalu gitu. Dipanggilnya selalu mepet-mepet pertandingan, tapi harus dilakukan. Mungkin kendalanya adalah mereka harus berjalan jauh ya dari Eropa, itu melewati menembus batas waktu, bukan saja ke Indonesia, bukan saja ke Bahrain, bukan saja ke Jazirah Timur Tengah sana, tapi juga bahkan ke Australia yang ada di bawah. Ini saya pikir juga
pasti ada istirahat yang harus mereka lakukan untuk bisa mengatasi hal ini. Tapi saya yakin bahwa secara kesiapan mereka siap. Tinggal sekarang bagaimana taktik di lapangan yang bisa mengatasi ini. Ini kita tadi memutar bagaimana klip cuplikan-cuplikan ketika timnas menggelar latihan perdana. Kemudian juga ada latihan official training yang ternyata dilakukan tertutup. Ini begitu dirahasiakan, begitu persiapan matang, nampaknya sudah dipersiapkan tim kepelatihan. Bagaimana Anda melihat soal ini? Ya, kalau kita bicara official training itu kan selalu 15 menit awal itu miliknya wartawan. Mereka bisa mengambil gambar untuk kebutuhan berita mereka, apa yang bisa mereka cari. Tapi setelah itu taktikal itu yang harus dilakukan. Kalau kita bicara November kemarin di GBK, saya termasuk yang beruntung. Kenapa? Karena saya pada saat itu bertindak sebagai host broadcaster yang menyiarkan. Dan kita lagi setup kamera-kamera kita di ruang control room kita. Jadi pada saat mereka taktikal itu kita bisa melihat. Karena mereka melihat bahwa kalau host broadcaster itu tidak seperti wartawan, tidak akan menyebarkan beritanya kemana-mana. Dan itu jelas sekali bahwa gol keduanya Marcelino itu datang dari latihan yang berkali-kali yang dilakukan oleh pelatih kita yang terdahulu, Sintayong. Artinya gol itu di mana Kevin Verdonk menyusul sayap kanan, kemudian memberikan umpan pada Marcelino itu dilakukan dalam latihan. Jadi saya pikir yang hal-hal ini yang dilakukan dan mereka tidak ingin terpantau oleh media. Ini bayangannya nih Bung Gita, game plan seperti apa nanti yang disiapkan oleh Kluivert, Pastor dan juga Lansat untuk pertandingan sore hari ini. Tapi nanti kita akan bahas usai jeda. Masih bersama kami saudara di Breaking News Kompas TV. Selamat siang, Baim. Selamat siang. Ini di Indonesia, di sana sudah menjelang petang. Maghrib ya. Semangat tadi begitu terasa, sepakat ya Bung Gita. Bagaimana kita merasakan euforia, semangat, gelora yang disuarakan oleh Garuda fans untuk timnas Indonesia, Bung Gita. Dan kalau kita lihat kan atmosfernya bukan saja di tanah air, tapi bahkan di sana pun walaupun kita hanya mendapat. Kembali lagi di Kompas Siang, saudara. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Kamis sore. Duel Australia lawan Indonesia ini akan berlangsung di Sydney Football Stadium. Laga ini penting bagi kedua tim yang sedang berjuang ke Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert yang didampingi Jay Itzes menjanjikan perubahan permainan Timnas dan meyakinkan publik Timnas sudah siap menghadapi Australia. Patrick juga menjanjikan kemenangan perdana bagi Timnas Indonesia atas Australia. Pasalnya Indonesia belum pernah menang lawan Australia sejak 1981. I think the team is ready. They know what we expect tomorrow. So we look forward to play the match tomorrow. Yeah, and tomorrow we try to have the first victory in those you know in the long time that they didn't win. And we're looking forward. You know, we come to have a good result. As Jay already said, we prepared to fight for the country. And have a good result. And you know, we can speak a lot of things and discuss a lot of things, but tomorrow on the pitch, then you need to show what you're worth. Jelang laga melawan skuad Garuda, pelatih Timnas Australia Tony Popovic menyebut Timnas Indonesia kini tak bisa dianggap remeh. Tony juga memuji Timnas Garuda yang berkembang dengan baik. Ia pun akan mewaspadai para pemain internasional Timnas Indonesia. Apalagi dengan keberadaan Kluivert sebagai pelatih baru Timnas yang diakui Tony sebagai sosok yang mumpuni. We don't know how he will set up. Of course, we've seen what he's done previously at various jobs that he's been involved in terms of the structure and the shape that he plays. But you know, we have to focus on us. Of course, yeah, they're international players. They're doing very well, and a lot of improvements they've made. Okay, I could single out a few players, but I think it's better for us in our approach this week has been to focus on what we need to do. We drew with them away. The group is very tight, so there is no reason to underestimate Indonesia. Their last result proves that against Saudi Arabia. Pengamat sepak bola Hari Pardede berharap pemain Timnas main semaksimal mungkin. Haris juga berharap pemain Timnas tampil percaya diri. Saya selalu mengingatkan nggak perlu kita minder ya, dan
setiap orang itu harus memberikan kontribusi. Bahkan yang paling simpel pun kita bisa lakukan dengan menjaga jempol kita. Artinya berikan vibes yang positif, berikan dukungan kepada mereka. Dan jangan lupa, apapun hasilnya, kalau mereka memang sudah fight, sudah maksimal, kita harus terima dan hargai mereka. Itu yang mungkin harus kita ingat. Karena jangan sampai ekspektasi kita yang sangat luar biasa, seperti yang Mbak Nitya katakan tadi, udah lama ditunggu-tunggu, begitu datang mungkin hasilnya katakanlah amit-amit kurang sesuai. Ya nggak apa-apa, itu kan bagian dari perjalanan kita untuk meraih mimpi. Tapi syukur-syukur kalau kita bisa meraih 1 poin, oleh-oleh dari Sydney, itu lebih bagus lagi, apalagi kalau menang. Jadi apapun hasilnya kita harus tetap kompak. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan raihan 6 poin. Sementara Australia ada di posisi kedua dengan raihan 7 poin. Tim Liputan, Kompas TV. Kembali kami ajak Anda langsung menuju ke Sydney Alliance Stadium untuk bertemu lagi dengan ini Garuda fans yang saya selalu lihat mengikuti terus perjalanan timnas Indonesia di Bahrain, di Qatar, dan kali ini ada di Sydney, Australia, ada Mbak Fitri Karlina. Selamat siang waktu Indonesia, Mbak Fitri, dengan Ibrahim. Halo, selamat siang, Mas. Saya terus terang mengikuti bagaimana perjalanan Anda ketika di Timur Tengah dan kini di Sydney, Australia. Wow. Apa yang beda saat ini di Sydney, Mbak Fitri? Ya, di Sydney pasti tantangannya ini sangat-sangat luar biasa ya. Karena ini adalah pertandingan yang krusial juga. Tapi semangatnya dulu dong. Kita optimis, kita tapi bisa dapat merebut plus 3 poin. Kita harus menang pokoknya malam hari ini. Biar kita lebih aman juga ke depannya. Dan mudah-mudahan bisa lolos untuk Piala Dunia 2026. Amin. Mbak Fitri, Anda sekarang posisinya di mana? Apakah masih jauh dari stadion? Oh, kita sudah di stadion. Wow, boleh digambarkan bagaimana situasi di stadion di sana? Iya. Wow, keren sekali. Iya. Kok saya lihat ternyata malah banyak pendukung. Teman-teman Garuda Australia belum semuanya masuk, masih ada yang berada di luar, mungkin juga masih bertahan untuk registrasi tiket juga. Kemudian mungkin masih nunggu kawan-kawan yang lain, tapi tadi udah sempat bersama Garuda Australia ada pembentangan bendera yang panjangnya 100 meter spesial untuk dibuatkan support untuk timnas Indonesia. Wow. Mbak Fitri, itu ambience-nya udah bener-bener kayak GBK ya, karena yang datang di saat ini masih merah ya, bukan kuning. Oh iya dong, banyakan yang merah nih kayaknya nih. Sebelah di sana juga banyakan yang merah tuh, udah siap dari tribun yang bawah sampai ke atas. Nanti kita akan penuhin, karena di luar tadi udah rame banget. Iya. Oke, Mbak Fitri, chance-nya dong, yel-yelnya, agar kita juga yang nonton di Indonesia semangat. Oke, kami datang lagi, timnas Indonesia, sekarang di Sydney, merahkan Australia. Spesial karena kita lagi di Sydney, Australia, jadi harus lebih mengena, kita ganti gubah sedikit liriknya bersama teman-teman Garuda Australia. Ini di sebelah saya Bung Gita Suwondo juga amazed sekali, kaget melihat bagaimana Garuda fans yang saat ini memenuhi Sydney Alliance Stadium, Mbak Fitri. Oke. Benar. Pokoknya sih, kayaknya sebentar lagi kita sudah mulai merapat karena terlihat, karena kita tuh sebenarnya posisinya ada di sebelah sana, di pojokan di sana, itu khusus untuk para supporter timnas Indonesia ada di sebelah sana. Namun karena ini masih belum mulai, kami masih bisa jalan-jalan untuk sampai ke center gitu. Oh, itu kalau untuk timnas diberikan tribun khusus atau menyebar, Mbak Fitri? Untuk timnas itu menyebar tribunnya? Teman-teman kita. Oh, udah pada ketemu langsung ya? Banyak nih, ayo sini. Oh, oke. Itu Jadi menyebar? Untuk khusus untuk tribun away itu berada di selatan ya. Kita berada di selatan di sebelah sana. Itu khusus untuk tribun away untuk supporter Indonesia berada di sebelah sana. Oh, jadi agak jauh dari bench pemain ya? Dari bench agak jauh ya?
agak jauh. Biasanya memang para supporter itu diberikannya adalah di belakang gawang biasanya. Seperti di tempat-tempat negara-negara yang lainnya pun seperti itu. Oke, itu tampaknya ada cam reaction juga ya nanti yang akan ditampilkan. Mudah-mudahan banyak yang tersorot ya. Tadi ada cam reaction juga, seru banget. Jadi kita bisa scan link kayak gitu. Nah seperti itu. Nah kita bisa scan link, terus kemudian wajah kita akan tampil di layar yang super besar itu. Ini mudah-mudahan ketika Anda live report bisa langsung masuk cam reaction di sana, mudah-mudahan. Oh ya, nanti kita cari kameranya dulu. Kalau lorong pemain itu sebelah mana, Mbak Fitri? Oke, lorong pemain sebelah sini. Oke, lorong pemain kebetulan sebelah sini, di wilayah center, di sebelah sana. Oh, ini area VIP ya? Ini area VIP? Iya, ini area VIP. Dan teman-teman pemain timnas yang sudah masuk dalam setlist yang dipanggil, karena yang dimasukkan daftarnya 23 pemain, dan ini teman-teman kita yang sudah masuk di dalam 23. Itu sudah ada official dari timnas. Saya agak samar-samar sedikit tampaknya. Apakah belum ada yang masuk? Sudah. Oh. Kalau saya zoom di sana sudah duduk juga, ada Justin, ada Ragnar, ada Nadeo, ada Hoki, ada Arhan, dan Ramadan Sananta. Oh, Mbak Fitri, mumpung Anda belum ke tribun, mungkin tidak Anda mendekat ke mereka? Tidak mungkin. Dijaga ketat oleh sangat dijaga ketat ya. Apa mereka yang tidak main? Berarti mereka yang tidak main ya, mereka yang tidak masuk line up ya, tidak masuk squad ya? Tidak masuk line up 23. Oke. Oh, Justin, Ragnar, Arhan juga tadi ya, Hoki Caraka juga. Betul. Septian Bagaskara tidak ada di sana? Tidak ada. Wah, berarti Septian bisa masuk daftar squad mungkin ya? Sudah masuk ya, tadi sudah buka Instagram, sudah ada setlist yang 23 ya. Jadi kayaknya sudah bisa dipastikan sebenarnya. Oke, sudah starting line up juga infonya sudah muncul. Ya, ini Dance Indonesia ada di sini, dan di sebelah sana Sokros. Atribut apa saja sih yang disiapkan di sana, Mbak Fitri? Tadi kita lihat ada bendera panjang, terus apa lagi sih? Oh ya, kita udah menyiapkan bendera-bendera kecil gitu, terus sama banner-banner yang ukurannya sudah sangat ditentukan oleh otoritas dari sepak bola di Australia. Itu hanya 1 kali 1 meter, jadi itu yang hanya diperbolehkan. Dari Garuda Australia sudah mendaftarkan sekitar 20 item ya, termasuk seperti drum, toa, dan banner-banner yang panjang tidak diperbolehkan gitu. Jadi semuanya ditolak oleh otoritas di sini. Hanya yang dibolehkan itu bendera-bendera banner yang ukuran 1,1 meter, 1 kali 1 meter, dan juga bendera-bendera kecil Indonesia. Dan kita akan ngechan tanpa toa, jadi suaranya harus dihemat-hemat ya Mas. Tapi saya percaya, kita semua percaya, kalau urusan suara, yel-yel, ini Garuda fans ini pasti juaranya Mbak Fitri. Soalnya aku harus jaga suara dulu, aku harus bekerja abis ini. Mbak Fitri, thank you loh sudah memberikan semangat yang begitu meriah, bisa memerahkan Sydney Alliance Stadium untuk kita semua. Oke, sama-sama. Oke, nanti kita jika ada kesempatan kita akan kembali lagi kepada Anda, Mbak Fitri Karlina. Terima kasih. Oke, thank you. Tuh masih banyak teman-teman Indonesia ada di sana tuh, ramai banget. Thank you. Wow, meriah sekali Bung Gita. Itu dia bagaimana kondisi di area di dalam Sydney Football Stadium Alliance. Bagaimana di jam 15 waktu Indonesia Barat, 1 jam sebelum kick off, justru ternyata yang penuh adalah merah
pendukung timnas Indonesia. Dan menariknya adalah stadion ini mereka bisa keliling ya sebelum duduk di tribunnya masing-masing. Tidak gate khusus ternyata ya. Ya, jadi kayak sepertinya nggak ada sekat di bagian belakang itu, nggak ada sekat. Jadi mereka bisa cari makanan dan minuman di sana. Kemudian mereka harus duduk di tempat yang sudah disediakan untuk mereka. Oke, Bu Gita, ini saya sudah dapat bocoran nih. Sudah ada starting line up, di mana di bawah Mister ada Martin Paes, ada juga Kevin Dix, Jaezes, Mace Hilgers, Calvin Verdong, Tom Haye, Nathan Choaon, Marcelino, Dean James, Strike, dan juga Ole Romani. Ini yang akan jadi starting line up di babak pertama, Bung Gita. Lebih ke 4-3-3 ya jadinya kalau saya lihat ya. Artinya mereka hanya ada Mace Hilgers dan Jaezes, dua center back yang dimainkan. Rizky Ridho tidak dimainkan sama sekali. Kalau kita bicara Justin Hubner kan dia tidak bisa main karena akumulasi kartu. Kemudian bek kanan akan Kevin Dix, Calvin Verdong di sana. Nathan Choaon akan jadi gelandang bertahan. Kemudian ada siapa tadi, Tom Haye. Ada Tom Haye dan ada Dean James. Dean James akan main di kiri lebih ya. Oke, ini ada Marcelino juga. Apakah Marcelino akan di depan pasti. Akan diberikan free rolls juga tidak? Ya. 4-3-1-2 ya ini. Oke, menarik sekali. Ini visual terbaru dari WNI kita, dari Kevin Matthew, yang bagaimana saat ini ia sudah berada di stadion. Hai Kevin, dengan Ibrahim. Halo. Anda sudah di dalam stadion, Kevin? Sudah. Kevin, gambarkan dong kepada kita, apakah Anda sudah berada di tribun yang tepat untuk para pendukung timnas atau Anda masih berkeliling di sana? Aku sudah di Bay aku sendiri, tapi makin lama dilihat ini kayaknya orang timnas Australia lebih dikit dibanding timnas kita ya. Oh, jadi campuran ya di sana ya? Campuran ya. Oke. Tapi kalau kita lihat secara kasat mata nih Kevin, ternyata tampaknya masih banyak pendukung kita saat ini ya? Iya. Di sini bisa dilihat di bagian sini ada lebih banyak merah dibanding kuning. Tapi bisa dilihat di sana juga kalau misalnya kelihatan yang kuningnya lebih banyak di bagian depan sana belakang. Oke. Kevin, gimana itu Anda bareng-bareng dengan siapa saja? Tadi sudah menyiapkan ya informasinya Anda? Iya, sudah teman-teman. Bisa dikasih bocoran gimana dong semangatnya agar kita dari Indonesia bisa merasakan juga ambience yang ada di sana, Kevin? Bisa. Ya. Atau belum kumpul? Belum kumpul. Wow, itu Anda tribun selatan berarti ya? Iya, selatan sekarang. Oke, Kevin, diceritakan dong tadi ketika perjalanan menuju ke stadion dan bagaimana Anda melihat di area stadion banyak sekali pendukung timnas yang menantikan pertandingan sore hari ini, Kevin. Oh, tadi pas datang on the way ke stadion, aku serasa di GBK, Kak. Itu benar-benar penuh sama warna merah, Kak. Di lobi dan juga di ruang depan juga. Dan di waiting depan, taman-tamannya pun merah semua, Kak. Oke. Serasa di GBK, merah semua. Kevin, itu begitu dekat jarak penonton dengan area lapangan. Tidak ada pembatas jogging track di sana, Kevin, stadionnya? Iya, kalau misalnya buat jogging track di sini nggak ada, Kak. Di sini langsung fieldnya. Begitu megah sekali sini Allianz Stadium ini ya, Kevin. Dengan fasilitasnya yang mumpuni di sana. Iya, sangat megah sih, Kak. Ini bagus sekali instruksinya. Bagaimana atribut yang disiapkan, kemudian juga peralatan-peralatan tempur yel-yel di sana, Kevin? Yel-yel kita, aku udah siapin bendera, Kak. Wow. Yel-yel sudah siap juga. Baik, Kevin, siapkan gaya terbaikmu, atribut terbaikmu, karena nanti tentu akan di-record juga ada cam reaction ya di sana ya. Ini menarik sekali bagaimana tren broadcasting dari sepak bola, Bung Gita, di era modern ini tentu untuk menarik penonton, perhatian penonton ya, Bung Gita ya. Dan kalau kita lihat ini bukan saja kamera-kamera dari host broadcaster, tapi juga dance cam mereka ya. Kamera reaction buat penonton yang selalu menunjukkan euforia penonton di sana. Ini gambar salah seorang WNI yang sudah berada di tribun. Bung Gita, Kevin Matthew, begitu dekat. Mas Kevin izin.
begitu dekat bagaimana jarak antara tribun dengan lapangan. Dengan lapangan ini yang tanpa sekat ini ya. Stadion-stadion modern yang sekarang dibangun dimanapun seperti ini ya. Jadi kalau kita duduk di belakang gawang pun kita berasa sangat dekat sekali. Sangat dekat, sangat bisa menikmati pertandingan, jadi serasa ikut hanyut dalam pertandingan betul. jika ya, apalagi kalau pemain sudah masuk kemudian mereka melakukan warming up. Oke. Bung Gita, tadi saya sempat singgung soal starting line up. Jadi lihat kita sudah pastikan debut oleh Romani akan tersaji di sore hari ini. Betul. Dan mungkin kejutannya satu dengan dipasangnya Nathan ya. Nathan Joaon. Tapi itu di luar prediksi sebelumnya. Di luar prediksi karena selama ini kan Patrick Roberts selalu mengatakan bahwa dia akan memberikan, bahkan dia bilang dia akan memanggil pemain yang punya menit bermain. Itu dia. Di Swansea dia sama sekali tidak dimainkan. Waktu dipanggil pun agak kaget juga. Oh, dipanggil juga toh dia. Mungkin ini karena dipikir bahwa track recordnya selama 6 pertandingan di kualifikasi kan oke-oke aja. Kemudian kita lihat Nathan ini kan pemain serba bisa. Jika ada apa-apa di lapangan, misalnya ada yang terkena kartu merah sehingga memaksa taktikal berubah, Nathan itu bisa menggantikan. Dia bisa bermain sebagai center back, dia bisa bermain sebagai back kiri, dia bisa bermain sebagai gelandang bertahan, bahkan kadang-kadang sebagai gelandang serang. Ini saya pikir kenapa Nathan yang dimainkan di sini. Bisa juga menjaga kedalaman sebagai breaker juga. Betul. Ini yang komplit sekali. Ini apakah termasuk juga ini mulai berjalannya fungsi dari video analisis timnas Indonesia karena yang kan sudah dilakukan oleh para asisten-asistennya Kluivert ini ya, sehingga memilih Nathan untuk masuk di line up. Ya, dan tidak terpikir oleh saya bahwa Nathan akan dipercaya oleh Patrick Kluivert. Jadi mungkin gambarnya adalah karena selalu narasinya mengatakan bahwa menit bermain seperti itu sehingga mau tidak mau. Dan Rafael Struijk juga ya, kalau tidak salah ada Rafael Struijk ya di sini ya. Iya. Rafael Struijk. Tapi kalau misalkan Rafael ini tentu ia akan lebih mengenal karakter permainan Australia karena bermain di Brisbane. Ya. Apakah ini jadi pertimbangan juga Bu? Ya, saya pikir juga karena dia butuh 2 pemain sayap. Ada Marcelino di kanan, kemudian harus ada Rafael Struijk di kiri. Saya pikir tadi Rafael Struijk akan dicadangkan dan Dean James yang menggantikan karena Dean James biasa bermain sebagai winger ya di Go Ahead Eagles maupun sebagai bek kiri juga. Tapi rasa-rasanya Dean James akan dimainkan sebagai salah satu dari 3 pemain tengah ya. Jadi dia akan berpartner dengan Tom Haye di tengah, kemudian Nathan sebagai gelandang bertahan. Baik, artinya kita semua menantikan sebenarnya. Ini line up-nya sudah muncul nih Bung Gita, tapi formasi seperti apa nanti yang akan diturunkan oleh Patrick Kluivert, tentu ini yang menarik ditunggu. Ada sosok Marcelino Ferdinand, ini wonder kids yang membuat gempar ketika mencetak 2 gol ke Arab Saudi. Ya. Apakah ini akan menjadi perhatian khusus dari Tony Popovic? Ya, rasa-rasanya seperti itu ya. Apalagi kalau Tony Popovic berpikir bahwa kita akan bermain dengan defense counter. Ya, inti dari defense counter itu adalah bagaimana kita punya 2 pemain sayap yang cepat, kemudian ada orang yang bisa memukul untuk menjadi gol. Kalau sekarang kan mungkin perannya akan dimainkan oleh Romani. Tapi jelas ada Kevin Dix yang bisa bermain di sayap juga. Kemudian ada Calvin Verdong yang kalau kita lihat di Demeken kan dia bagus sekali ya, maju ke depan. Sebagai fullback-nya, overlap-nya juga ya. Dan rasa-rasanya Marcelino Ferdinand akan bermain di belakang dari dua striker di depan ini, oleh Romani dan juga Rafael Struijk. Jadi lebih mirip ke 4-3-1-2 di sini. Oke, Bu Gita, nanti kita akan tunggu bagaimana kondisi kembali di stadion Sydney Allianz Stadium, bagaimana juga masuknya mungkin nanti pemain yang sudah berada di dalam daftar skuad. Tapi kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Pemirsa Kompas TV, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Ya, Anda kembali di Breaking News Kompas TV jelang laga Australia versus Indonesia. Misi timnas merebut poin melawan Australia di Sydney. Bu Gita, tadi kita lihat bersama bagaimana line up yang sudah diturunkan oleh Coach Kluivert. Ada nama, tadi kita bahas Septian Bagaskara masuk di DSP, Bung Gita. Iya. Sesuai dengan prediksi. Ramadan Sananta juga masuk ternyata. Berarti yang tidak masuk dari depan adalah Hoki Caraka. Kemudian penjaga gawang yang tidak masuk itu Nadeo. Kemudian ada beberapa tadi yang disebut tadi
Hoki juga tidak masuk di sana ya. Tapi ini benar-benar 4-3-3 yang coba dimainkan oleh Patrick Kluivert. Ini emang pola dari Patrick Kluivert sendiri ya. 4-3-1-2 lah kalau misalnya free roll diberikan kepada Marcelino. Kenapa? Karena kita lihat bahwa dua center back dimainkan, kemudian ada gelandang bertahan namanya Nathan Choaon, di tengah juga ada Tom Haye dan juga Dean James yang bisa pegang bola. Ada Marcelino di depan mereka, kemudian ada dua striker di depan, Rafael Struijk dan juga Ole Romani. Oke, tapi selain lewat open play, timnas juga tentu memiliki keunggulan, Bung Gita, jika harus mendapatkan set piece. Ya. Ada jago free kick, ada kemarin kita lihat di Go Ahead Eagles ada Dean James yang wah impresif sekali. Ya, bagus sekali. Mungkin yang juga ini agak mengejutkan juga adalah tidak dimainkannya, tidak ada Pratama Arhan di sini ya. Pratama Arhan. Ini artinya tidak akan ada lemparan ke dalam yang jadi senjata kita jika ini artinya saya berpikir bahwa Patrick Kluivert tidak ingin selalu mengandalkan lemparan ke dalam, dia ingin dari open play, dia ingin dari ball possession. Kalau melihat line up-nya ini, ya dia bukan sekedar defense counter, tapi bagaimana mencoba meladeni Australia di lapangan tengah. Kita kalah 0-4 dari Australia, kan kita juga kalah di lapangan tengah. Waktu di Piala Asia. Kita 0-0 kemarin itu 19 detik pertama kita dapat satu peluang, kemudian menit kelima kita dapat peluang kedua, tapi praktis 85 menit kemudian 85 menit sisanya adalah milik Australia. Lapangan tengah dikuasai Australia, bahkan center back mereka dua maju merepotkan kita. Ini yang akan dicegah. Ini harus menerapkan high pressing sejak menit awal, tidak Bung Gita? Kayaknya seperti itu, tapi juga harus hati-hati ya. Ada satu pertandingan melawan China di mana kita sangat high pressing, kita kecolongan gol kedua saat itu. Ini yang harus balance. Tapi ada ini nama Joey Pelupesi yang sebelumnya di beberapa hari terakhir memang diprediksi akan mengisi pos di lini tengah kita. Tapi tampaknya sekarang Joey masuk di bench. Ya. Artinya ini masih harus membaca nih Joey ini. Iya, saya pikir juga tadinya dia akan dipasangkan bukan Nathan Choaon. Tapi ternyata Nathan, kenapa? Jadi saya berpikir kalau sampai ada apa ya, Tom Haye ini kan dikenal sebagai pemain yang hanya bertahan 60-70 menit ya. Oke. Nah, Pelupesi yang akan dimainkan untuk menggantikan sebagai backupnya ya. Ya, ini kalau misalkan melihat dari urutannya di tiga yang bawah itu, artinya di depan nih ada Dean, ada Struijk, ada juga Ole Romani. Ya. Artinya free roll akan diberikan kepada Marcelino. Iya, bisa seperti ini. Karena kita lihat ada dua gelandang di sana, Haye dan Choaon, kemudian ada Marcelino sebagai free roll, Dean akan di kiri, Struijk mungkin bisa di kanan dan Romani di tengah jadinya. Wah, ini kita menanti sangat sekali ini menanti agak berbeda dengan apa yang ditampilkan oleh Sintayong selama ini ya, dengan 3 center back juga peran-peran yang dimainkan. Tapi nggak heran kalau Dean dipasang. Kenapa? Karena memang proses naturalisasinya yang dipercepat ini yang membuat saya yakin bahwa Dean ini sangat dibutuhkan. Wow, ini sudah terlihat ada tepuk tangan dari para pendukung timnas yang berada di Sydney Allianz Stadium. Kayaknya sudah ada 3 penjaga gawang kita yang sudah mulai turun, ya. Berlatih menjajaki lapangan. Martin Paes, Hernando Ari. Ini hanya 50 menit. Emil Audero Mulyadi. Hanya 50 menit menuju kick off ini. Pasti warming up yang sebentar ini jadinya. Wow, begitu terasa. Kita yang berada di Indonesia saja bisa merasakan atmosfer di sana. Kebayang meriahnya begitu. Tapi tetap di bawah mister gawang Kluivert saat ini mengandalkan Martin Paes. Karena ada menit bermain juga yang sudah menjadi keunggulannya dan juga ada beberapa save krusial yang sudah dilakukan oleh Martin Paes di Indonesia. Mungkin Audero pernah di Sampdoria, pernah di Juventus, sekarang ada di Palermo di Serie B. Tapi yang jelas bahwa Martin Paes kan sudah membuktikan dalam 6 pertandingan bersama Indonesia itu banyak sekali save krusial yang dilakukannya, terutama pada saat berhadapan dengan Australia. Ada 6 save dilakukannya pada saat itu. Kemudian melawan Arab Saudi di mana kita bermain imbang 1-1 kan dia bikin save penalti juga ya. Jadi mungkin ini yang dilihat oleh Kluivert bahwa dia ingin keamanan di benteng terakhir ya. Benteng terakhir. Dan melawan Arab Saudi juga kita akan memainkan pertandingannya dengan sangat baik dengan para pemain belakang kita sangat solid sekali sehingga praktis hanya 1 kali save dilakukan oleh Paes. Kenapa? Karena tidak ada tendangan-tendangan pemain Arab Saudi yang bisa merepotkan kita saat itu. Tapi ini kehadiran Emil juga tentu membuat kita lega. Karena perjalanan di kualifikasi ini begitu panjang. Betul. Perlu ada menjaga kebugaran juga di seorang Martin Paes. Bukan cuma kebugaran, karena kan ada 3 pemain yang riskan sekarang. JEZ, kemudian Calvin Verdong, dan juga Martin Paes, yang kalau terkena kartu kuning di pertandingan kali ini nggak bisa main lawan Bahrain. Itu Audero pasti dibutuhkan pada saat itu. Ini begitu, artinya pertandingan di sore hari ini
akan berjalan sangat ketat, tapi tidak akan begitu terbuka nanti. Iya, saya yakin bahwa kita tidak waktu dipegang oleh Sintayong kan kita counter, harus diakui taktikal counternya bagus sekali, terutama pertandingan melawan Arab Saudi. Tapi sering pada saat kita kehilangan bola, lawan Arab Saudi lah contohnya, kehilangan bola kita mundur ke belakang untuk bertahan, deep defense. Ini yang mungkin tidak akan dilakukan, bahwa akan meladeni di lapangan tengah ini. Tapi jangan sampai terjebak ya. Kita pernah terjebak melawan China, balance antara menyerang dan bertahan kita yang tidak seimbang, ini yang harus kita waspadai. Tapi kalau misalkan Anda melihat tadi dari komposisi yang diturunkan oleh Kluivert, pede dong lapangan tengah kita? Iya, lumayan kalau melihat bahwa kita punya Tom Haye di sana, kita ada Dean James di sana. Belum terlalu melihat Dean James di tim, ini pertama kali dia di tim nasional ya. Tapi di Go Ahead Eagles kan dia bisa membawa Go Ahead Eagles sampai di urutan ke-8, itu gambaran bagaimana sukses. Nanti kita akan lihat kembali bagaimana situasi dari sini Allianz Stadium, ini dia. Dan kita juga akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana sebetulnya situasi nonton bareng Timnas Indonesia versus Australia di dalam negeri. Kami jeda sejenak, tetap di Breaking News Kompas TV. Dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Ramadan selalu ada momen tak terlupakan. Tapi kalau tenang, ada THR dari tiket.com. Lebaran meriah, tiket mudiknya pasti murah. Dunia dikuasai calon Arab. Aku harus menyelamatkan ayah. Kekuatan doa ibu mengiringiku. Calon Arab musnah. Semua bebas dari perangkap teknologi. Marjan. 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Indahnya silaturahmi bikin haru. Aqua dulu. Datang dari gunung-gunung terpilih, kaya akan mineral yang seimbang. Aqua, tetap segar di hari raya. Aqua, 100% murni. Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Hidup ini seperti teka-teki, tapi disitulah kita tidak boleh berhenti. Hadapi dengan persiapan dan proteksi, lengkapi langkah optimismu, dan sambut hidup yang pasti jadi lebih. Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Ramadan selalu ada momen tak terlupakan. Tapi kalau tenang, ada THR dari tiket.com. Lebaran meriah, tiket mudiknya pasti murah. Indahnya silaturahmi bikin haru. Aqua dulu. Datang dari gunung-gunung terpilih, kaya akan mineral yang seimbang. Aqua, tetap segar di hari raya. Aqua, 100% murni. Dunia dikuasai calon Arab. Aku harus menyelamatkan ayah. Kekuatan doa ibu mengiringiku. Calon Arab musnah. Semua bebas dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan.
Anda kembali di Breaking News Kompas TV. Sekitar 40 menitan lagi menuju kick-off babak pertama Australia versus Indonesia. Bagaimana kemeriahan sudah tersaji di sini Australia. Tapi kita juga akan melihat bagaimana antusias pecinta bola di tanah air. Saat ini kami akan ajak Anda langsung menuju ke Surabaya, Jawa Timur untuk melihat karena di sana rencananya akan digelar nonton bareng Australia versus Indonesia. Ada jurnalis Kompas TV, Kika Madona. Selamat sore, Kika. Selamat sore. Kika, wow, sudah ramai sekali di belakang Anda. Silakan gambarkan kepada kami, Kika, bagaimana kemeriahan di sana. Iya, Ibrahim dan juga saudara, kita cek sound dulu. Suaranya seperti apa? Yel-yelnya dong. Oke, ini dukung Indonesia dong berarti ya. Nah, ini dia kemeriahan yang saat ini sedang berlangsung di kota Surabaya. Mengingat salah satu pemain dari timnas Indonesia berasal dari kota Surabaya. Tentunya dukungan terus mengalir untuk Rizky Ridho yang akan bertanding di laga Indonesia melawan Australia pada jam 4 sore nanti. Jadi di Balai Kota Surabaya ini sudah dipersiapkan sejumlah hal, seperti misalnya ada layar besar di ujung sana. Kayaknya ikut ritmenya ya. Di ujung sana sudah ada layar besar yang juga dipersiapkan satu bagian, lalu di bagian jalan sana ini untuk mengakomodir masyarakat yang ingin melihat langsung pertandingan, melihat melalui layar kaca bersama-sama sambil ngabuburit dari pemerintah Kota Surabaya atau dari Balai Kota Surabaya. Jadi untuk kick-off-nya memang jam 4 sore nanti, tapi antusias di wilayah Balai Kota Surabaya merupakan salah satu titik untuk menonton timnas hari ini juga sudah mulai ramai. Dan nanti juga dijadwalkan oleh Kota Surabaya, Eri Cahyadi akan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama dengan warga Surabaya. Rizky Ridho, dong dukungannya buat Rizky Ridho dong semuanya. Yuk, menang. Tentunya antusias sekali ini. Kita menunggu detik-detik, menit-menit, bahkan jam demi jam kita akan, kami dari Surabaya, masyarakat Surabaya menantikan jalannya pertandingan tentunya untuk membela tim nasional Indonesia yang akan berlaga di Australia nanti. Kita akan gambarkan lebih lanjut, Ibrahim dan juga saudara, nanti jika pertandingan sudah selesai untuk pelaksanaan nonton Timnas 2025 ini dari Balai Kota Surabaya yang merupakan salah satu titik pelaksanaan nonton Timnas bareng di Kota Surabaya. Jadi secara keseluruhan di Kota Surabaya ini, Ibrahim dan juga saudara, ada 10 titik yang juga kemudian lokasi-lokasi keramaian untuk nonton Timnas Indonesia yang akan berlaga dengan Australia. Dan itu tersebar di seluruh titik, baik itu di utara, selatan, barat maupun timur. Salah satunya yang ada di pusat kota Surabaya adalah di Balai Kota Surabaya. Jadi untuk Anda yang ingin nonton timnas bareng-bareng di sini, dari kota Surabaya, dari pusat kota Surabaya sambil nunggu ngabuburit di sini, ada berbagai macam UMKM di sini tentunya yang nantinya juga akan hadir untuk masyarakat kota Surabaya yang akan melihat langsung bagaimana jalannya pertandingan Indonesia melawan Australia pada jam 4 sore nanti. Kita nantikan bagaimana kemeriahan, bagaimana dukungan, doa pastinya terpanjat untuk para pemain timnas Indonesia yang akan berlaga pada pukul 4 sore nanti. Menang. Terima kasih semuanya. Dukungannya untuk pemirsa Kompas TV yang saat ini menyaksikan jalannya pertandingan dari timnas Indonesia melawan Australia. Baik. Demikian Ibrahim. Kika Madona dari Surabaya, kami tampilkan dua visual. Sebelah kanan layar kaca Anda, Kika Madona di Surabaya. Di sebelah kiri adalah visual bagaimana situasi nonton bareng di arena Stadion Gelora Utama Bung Karno, Jakarta. Ini dia bagaimana antusias kemeriahan di GBK terlihat. Tidak hanya di sini, Bung Gita, di Jakarta, Surabaya, bahkan saya yakin di seluruh kota di tanah air, di sore hari ini mereka meluangkan waktu untuk bisa menyaksikan perjuangan para pahlawan kita di Australia. Ya, itu balik-balik lagi yang dikatakan oleh Jay Izzes bahwa dia tidak merasa tertekan, dia justru merasa disupport karena dia yakin atas segala macam support yang dan segala macamnya. Dan mungkin yang selalu menjadi pemikiran kita adalah apakah tim ini dengan berubah strategi seperti ini akan dengan mudah beradaptasi, itu yang menjadi persoalan. Menarik apa yang dikatakan oleh media Australia bahwa ini sebenarnya 11-12 Popovich dan juga Kluivert. Kluivert itu kloningannya Popovich. Kenapa? Karena dua-duanya pemain yang sama-sama hebat di masanya. Sama-sama datang dari generasi emas Australia sama Tim Cahill dan lain-lain. Popovich itu kalau Kluivert kan dari Belanda lah, tahun 98 pernah masuk semifinal Piala Dunia dan sebagainya.
pernah masuk ke semifinal Eropa dan segala macamnya. Tapi pada saat sebagai pelatih belum terbukti itu aja dua-duanya. Itu berarti satu pekerjaan rumah bagi keduanya ya. Ketika jadi pemain sukses tapi jadi pelatih, ini yang ditunggu ya. Betul. Itu yang dikatakan bahwa duel antara dua pelatih dengan track record mediocre bisa menjadikan ini sebuah pertandingan yang menarik. Karena dua-duanya pasti akan ngotot untuk berusaha memberikan yang terbaik. Pertama kalinya mereka bisa membuktikan bahwa mereka adalah sesuatu hal. Bahkan ini Popovich juga memuji, dia tidak ingin menganggap remeh Kluivert, dia bilang Kluivert sangat mumpuni sekali. Ini artinya sebuah kewaspadaan dari seorang pelatih yang saat ini menangani tim besar Australia. Iya, dan kalau kita lihat kan juga dia banyak juga kendalanya ya. Artinya 8 pemain nggak bisa main, hasil imbang juga terus-menerus terjadi pada dia. Baru 1 kali menang selama dipegang oleh dia. Dan kalau kita bicara persaingan di grup C ini kan, hasil imbang kayaknya jadi sesuatu hal yang dihindari ya. Kalau bisa menang jadinya ya. Karena lihat ketat sekali persaingannya kecuali Jepang. Hitung-hitungannya deh Bu Gita. Sekarang tadi kalau bicara soal strategi sudah kita bahas dalam juga. Nah, sekarang kalau hitung-hitungan di Bu Gita, kita 6 poin, Australia 7 poin. Bagaimana hitung-hitungan kita? Saya sih pengennya, kita semua pengennya langsung direct lolos. 9 poin ya jadi ya. Itu praktis kalau kita mau direct lolos, kita harus menang lawan Australia dan menang lawan Bahrain dan juga China di GBK. Saya sih berpikir bahwa kita akan bisa mendapatkan 3 poin melawan China dan juga melawan Bahrain dan melawan China di GBK. Jadi 6 poin praktis. Nah, melawan Australia ini kalau kita hanya bermain imbang berarti kan kita dapat 7 poin. 7 poin dengan tambah 6 poin 13 poin. Sebenarnya peluang itu cukup ada, tapi masih tetap harus mengharapkan Australia ketahan imbang oleh China nantinya di pertandingan berikutnya. Berarti kalau misalkan kita hanya dapat 7 poin di 3 laga itu artinya kita juga masih ditentukan nasibnya oleh tim lain itu ya? Betul. Dan kita pertandingan terakhir kita melawan Jepang. Jepang punya kebiasaan mereka pakai pemain cadangan pada saat mereka sudah lolos. Dan hari ini Jepang mainnya nanti kick-off-nya kalau nggak salah 17:35 ya. Kalau mereka menang lawan Bahrain mereka sudah lolos. Artinya 3 pertandingan sisa itu mereka sudah nggak pengaruh. Nah, yang dikhawatirkan adalah 3 pertandingan sisa itu mereka pakai cadangan semua. Artinya kan menguntungkan juga. Iya betul. Itu yang menjadi perhitungan timbang-timbangnya jika timnas ingin direct lolos. Tapi tentu kita berharap Bu Gita, kita haruslah sapu bersih ya semua laga. Apalagi kita ketika memain di sini dengan line up yang ada. Bahkan market value kita lebih tinggi di Australia. Dan dengan pemain cadangan mereka 8 itu nggak gampang loh ganti pemain cadangan. Apalagi 2 diantaranya adalah pemain inti. Kemudian tadi yang saya bilang Iran Kunda itu kan juga pemain inti mereka. Dan gambarannya adalah sulit juga Popovich untuk bisa berbuat terlalu banyak seperti yang dilakukan oleh Graham Arnold di Qatar waktu mengalahkan kita 4-0. Praktis mungkin bisa berbuat seperti halnya di GBK. Mereka menguasai jalannya pertandingan tapi juga tidak bisa menciptakan gol saat itu. Dulu kan kita lihat ketika di GBK beberapa kali serangan kita patah oleh seorang Harry Souttar. Yang back jangkung terkenal, intercept bola atasnya sangat mumpuni sekali. Sekarang absen. Ini jadi keuntungan juga begitu ya? Iya, untuk keuntungan. Kalau kita lihat ada 2 center back yang menggantikannya tidak terlalu baik ya. Tapi 2 wing back mereka juga bermain pada saat di GBK. Itu juga yang harus diwaspadai. Tapi tekanan ke arah gawang kita dari Harry Souttar dan Alessandro Sirkati itu jelas berkurang. Alessandro Sirkati kena tiang. Harry Souttar sampai 2 kali memaksa Paes melakukan penyelamatan. Jadi ini saya sampai berpikir ini striker apa center back ya saat itu ya. Itu lengkap sekali skillnya Harry Souttar itu. Dan kita kembali akan melihat bagaimana kondisi nonton bareng di dalam negeri. Ada jurnalis Kompas TV, Suara Azani di Stadion GBK. Bagaimana ramainya di sana, Suara? Ya, di sini tepatnya di GBK sudah sangat ramai. Ini berbondong-bondong supporter timnas Indonesia sudah datang di titik sini di GBK untuk nonton bareng timnas Indonesia lawan Australia. Di sini sudah terlihat lautan merah dan putih, sudah menggunakan atribut-atribut yang untuk menunjukkan dukungan begitu ya. Karena di sini memang supporter timnas Indonesia ini memberikan harapan yang besar nantinya di kick off jam 4 di Indonesia lawan Australia. Dan di sini saya sudah bersama dengan supporter yang tadi saya sudah sempat berbincang. Di sini dia sudah datang dari pagi dan kemudian di sini bahkan dia yang menjadi menarik adalah menuju ke GBK dari Bogor ini lari maraton. Selamat sore Bapak Kurniawan. Ini Bapak dari jam berapa Pak di sini? Saya tadi datang jam 1. Jam 1 siang.
di sini mau nonton timnas Indonesia kan Pak. Harapannya apa Pak hari ini Pak? Saya harap Indonesia menang. Menang Pak. Berapa skornya Pak? Mungkin 2-0 untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Bapak, di sini kan tadi katanya lari maraton ya Pak dari Bogor ke GBK. Kenapa Pak bersusah-susah untuk lari maraton? Apakah ini bentuk dukungan untuk Indonesia atau seperti apa? Jadi, saya supporter Merah Putih supaya rakyat Indonesia melihat saya benar-benar support Indonesia. Bapak boleh dong Pak ajakannya untuk masyarakat Indonesia untuk nonton bareng-bareng untuk mendukung timnas Indonesia yang lagi berlaga di Australia. Saya harap masyarakat Indonesia dukung tim kesayangan Merah Putih. So, Pak, ada harapan selain timnas Indonesia menang Pak? Mungkin apakah harapannya Indonesia nanti bakal masuk menjadi kualifikasi Piala Dunia 2026 atau seperti apa? Saya harap Indonesia bisa mengikuti kejuaraan sepak bola dunia yang saya harapkan. Bapak berarti nanti sampai sore sampai akhir akan terus nonton di sini atau nanti akan melakukan aksi-aksi Pak? Karena ini atributnya sudah sangat menarik ya Pak, menggunakan cat merah putih. Apa ini Pak artinya? Artinya saya tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia, rakyat Indonesia cinta sama Merah Putih. Baik, terima kasih Pak. Selamat menonton bersama dengan supporter timnas. Semoga harapannya bisa terwujud ya Pak. Semoga nanti kita bisa menonton bersama-sama kemenangan timnas Indonesia. Saudara, memang di sini terlihat walaupun kita ini hanya nonton bareng gitu ya di GBK, tapi terlihat menunjukkan beberapa supporter timnas ini menunjukkan adanya kemeriahan di sini. Walaupun masih panas dan masih terlihat sepi begitu ya mungkin, tapi coba kita lihat di belakang saya. Ini akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV, Ricky Sultana. Sebetulnya di sini sudah sangat ramai, saudara. Sudah sangat banyak sekali masyarakat yang nonton di sini untuk nonton bareng di GBK begitu ya. Di sini terlihat sudah pada ada yang duduk, sudah ada yang berdiri, masih ada yang berdiri belum menempati duduknya. Tetapi yang jelas di sini sudah banyak masyarakat yang ingin atau berharap untuk Indonesia nantinya akan memenangkan laga Indonesia versus Australia, karena di sini harapannya sampai saat ini emang Indonesia berada di grup C, itu ada di urutan ketiga yang masih di bawah Jepang dan Australia, yang artinya di sini ini juga menentukan, laga hari ini menentukan apakah nantinya Indonesia akan bisa memperbaiki peringkat yang ada di sekarang begitu ya, karena peringkat ketiga dan keempat ini bisa bermain di putaran keempat begitu. Dan memang di sini yang menarik saat ini itu kita ketahui ada dua pemain naturalisasi yang dimainkan oleh Patrick Kluivert, yaitu Ole Roman dan Dean James, yang artinya di sini memang memberikan harapan dan semangat baru bagi supporter timnas Indonesia, dan pastinya kita harapannya Indonesia akan menang hari ini. Kembali ke studio. Terima kasih Suara Azani yang melaporkan langsung dari arena nonton bareng di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Meriah sekali mereka menantikan debut Ole Romani dan juga Dean James. Ini bicara soal sekitar 30 menit jelang kick off, nanti saya akan membahas formasi yang akan dipasang oleh Patrick Kluivert melawan Australia. Tetap di Breaking News Kompas TV. Timnas Indonesia akan bersua Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Kamis sore. Dukungan untuk timnas pun terus mengalir. Supporter Indonesia optimistis timnas dapat meraih hasil maksimal pada laga melawan Australia. Akan ada sekitar 4.000 supporter yang mendukung langsung menyaksikan timnas di Allianz Stadium, Australia. Kami punya optimisme yang besar menghadapi pertandingan melawan Australia, yang mungkin kalau kita bicara 5-10 tahun lalu kita tidak pernah bisa bermimpi bisa seoptimis ini menghadapi Australia, dan kami sangat optimis pastinya Indonesia bisa.
Dari dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekadnya untuk terus mendukung sepak bola nasional dan timnas. Prabowo juga menyebut timnas Indonesia harus lolos ke Piala Dunia. Saya sudah komit, saya akan mendukung sepak bola nasional ini. Saudara-saudara, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Itu tekad kita. Menpora Dito Aryo Tejo saat pelantikan pengurus Barisan Pemuda Nusantara Bapera di Indonesia Arena Senayan, Jakarta, mengajak mendoakan timnas Indonesia. Dalam acara yang juga diisi santunan bagi 20.000 anak yatim ini, Menpora minta mendoakan timnas Indonesia meraih hasil terbaik saat menghadapi Australia. Yang baru dilantik dan bersama 20.000 anak dari yayasan. Nah, tadi saya sekaligus meminta doa bersamanya untuk kemudahan dan kesuksesan timnas Indonesia kita yang akan melawan Australia di tanggal 20 dan Bahrain 20. Laga lawan Australia menjadi kunci karena Indonesia saat ini berada di posisi ketiga klasemen kualifikasi Piala Dunia Grup C Zona Asia. Peringkat pertama dan kedua akan lolos otomatis. Sementara peringkat 3 dan 4 masih terbuka jalan untuk lolos Piala Dunia melalui babak play-off. Tim Liputan Kompas TV. Semua mendoakan kemenangan bagi timnas Indonesia. Kita belum pernah seoptimis ini tandang ke Australia. Dan kick off tinggal kurang dari 30 menit lagi. Ini yang dinantikan oleh seluruh pecinta sepak bola baik di tanah air maupun yang away ke Sydney, Australia. Bung Gita, bicara soal formasi, kemungkinan formasi yang akan diturunkan oleh Kluivert. Anda kayaknya udah ada informasinya nih. 4-3-3 nih Bung Gita kayaknya. 4-3-3 dengan Marcelino sebagai free roll ya kalau kita lihat ya. Kita kenapa 4-3-3 karena kalau kita lihat ada Kevin Dix di kanan, kemudian kiri Calvin Verdong, Mitch Hilgers dan Jay Izes dua center back kita. Ini artinya Rizky Ridho menunggu di bangku cadangan. Kemudian dua gelandang bertahan dimainkan sebagai double pivot yaitu Tom Haye dan juga Nathan Choaon. Kemudian Marcelino akan berada di depan mereka, lebih ke free roll untuk menunjang 3 serangan. Sayap Rafael Struijk, kemudian Dean James yang memang bagus di sayap kiri, dan kemudian Ole Romeni sebagai striker. Oke, ini ketika bicara soal Dean James dan juga Verdong, beberapa hari kita bicara ini dua-duanya memiliki posisi yang sama. Apakah akan bergantian atau tidak, ternyata dimainkan berbarengan bersamaan, Bung Gita? Tadinya saya berpikir bahwa ini Dean James diperkirakan kalau Calvin Verdong kena kartu kuning lawan Bahrain, Dean James yang akan dimainkan. Ya. Tapi ternyata dua-duanya dimainkan. Tapi banyak sekali ya klub-klub yang memainkan bahkan 3 back kiri sekaligus. Kenapa? Untuk menunjang kiri mereka. Bahwa ada back kiri, ada tengah kiri, dan juga ada depan kiri. Itu yang coba dilakukan oleh para pelatih-pelatih di sepak bola modern, terutama di Liga Inggris. Dan ini sekarang terlihat bahwa itu yang coba dilakukan oleh Patrick Kluivert. Hanya kita harus hati-hati karena ini pertama kalinya tim ini bermain dengan pola yang sedikit attacking seperti ini. Kita harus balance antara menyerang dan bertahan. Ini bicara free roll yang disiapkan oleh untuk Ferdinand Marcelino. Ini artinya sama dengan peran ketika ia melawan Arab Saudi. Ya betul, peran Arab Saudi. Kemudian peran-peran terdahulunya pada saat kita mengalahkan Vietnam di sini di putaran kedua 1-0. Pada saat itu dia agak gugup memainkan free roll itu, tapi di babak kedua dia bermain dengan sangat baik sekali. Dan artinya pemain ini adalah satu-satunya pemain yang homegrown players yang dimainkan Patrick Kluivert pertandingan kali ini. Intinya adalah dia dianggap sebagai pemain yang bisa mengangkat tim. Walaupun kalau melihat menit bermain kan dia hanya bermain di Under 21 Academy sejauh ini. Belum bermain di Oxford Senior. Hanya sekali dia dimainkan di Oxford Senior. Jadi artinya Patrick Kluivert juga melihat keseluruhannya. Nathan tetap dimainkan, Marcelino tetap dimainkan. Artinya tidak harus ada bermain asal pemain ini sudah membuktikan di pertandingan-pertandingan terdahulu mereka bisa memberikan kontribusi. Bagaimana dengan 2 tower di depan Martin Paes, ada Jay Izes dan juga Mace? Betul. Mace yang harus hati-hati. Kemarin pada saat Feyenoord Twente kalah dari Feyenoord di kandang Twente ya 2-6 ya. Itu 3 kali datang dari sisi Mitch Hilgers. Sangat dieksploitasi di situ. Sangat dieksploitasi. Kemudian melawan Bodo Glimt kan juga di tengah.
mereka bisa lolos, dia kemasukan gol lewat bunuh diri. Bunuh diri mirip striker lagi ya. Dia menyundul bola bak seorang striker ke kandangnya, ke gawangnya sendiri. Ini yang harus disikapi dengan sangat hati-hati oleh Midfielders. Kalau JIZ saya percaya bahwa, tapi selama ini kan JIZ selalu ada Rizky Ridho dan juga Justin Hopper. Ada 3 center back. Tidak mudah mungkin bermain dengan 2 center back karena cakupan lapangannya kan jauh lebih luas bagi 2 center back ini. Apalagi ini kesempatan juga bagi JIZ untuk menunjukkan performanya, skillnya, karena tengah di scouting oleh Inter Milan, AC Milan, Napoli juga. Betul, ini yang ditunggu-tunggu nih Bung Gita ya. Dan mungkin yang menariknya adalah JIZ tidak harus tidak harus berpikir untuk lebih bertahan seperti pada saat melawan Australia di GBK, karena pada saat itu dia berhadapan dengan Haris Suter dan juga Alessandro Sirkati yang tinggi dan sering dia kalah duel. Kali ini saya pikir bahwa dia punya kemampuan untuk tidak kalah duel jika ada set piece untuk keuntungan Australia. Oke, sekarang bicara soal kedalaman dari lini kedua, lini tengah ada Nathan Chow dan juga Tom Haye. Ini 2 sosok kalau misalkan sepintas kita lihat karakter dan gaya bermainnya mirip, Bung Gita. Iya, Nathan lebih pekerja keras, militan lebih. Kalau Tom Haye kan lebih stylish dia ya. Ini saya pikir perbandingannya bahwa nanti yang bekerja keras adalah Nathan. Kemudian tapi untuk supply bola ke depan Tom Haye yang akan memainkan. Kenapa? Tom Haye kan memang gayanya ada kayak playmaker gitu ya. Justru Tom Haye tidak bisa untuk terus-menerus bertahan ke depan. Fisiknya yang tidak mumpuni untuk melakukan itu. Dan ini dengan dia dibagi tugas dengan Nathan, saya pikir bahwa dia bisa bertahan untuk 90 menit. Walaupun kita tahu ada Pelupesi yang bisa menggantikan, entah menggantikan Nathan atau nantinya menggantikan Tom Haye. Ini di bench ada nama Reinders, ada nama Jenner, Pelupesi, Cindy Walsh juga. Apakah ini termasuk Septian juga bagi sekarang? Ini ada kans untuk dimainkan? Ya, Septian kalau kita tidak bisa cetak gol mungkin ya. Di 10 menit terakhir sudah buntu ya. Sudah buntu, itu mungkin dia menggantikan Rafael Struijk atau bahkan menggantikan oleh Romeni. Kemudian Eliano Reinders, selama ini kan dia dimainkan sebagai bek kanan, jarang dimainkan di eranya Sintayong. Tapi ini kesempatan dia, mungkin bergantian ya, dia akan diposisikan. Dia bisa dimainkan di depan kanan juga ya, untuk menggantikan Marcelino Ferdinand nanti ya, menggantikan Rafael Struijk nantinya. Kemudian Kevin Dix cadangannya adalah Sandy Walsh. Selama ini kan Sandy Walsh yang selalu bermain di bek kanan. Melawan Jepang, pada saat Kevin Dix keluar karena cedera, Sandy Walsh ini dimainkan di bek kanan. Tapi jika melihat bagaimana performa Kevin Dix bahkan ketika lawan Chelsea juga, ini ada credit point tersendiri bagi seorang Kevin Dix ya Bung Gita ya. Dan sejauh ini kan Kevin Dix sebenarnya di klubnya juga sudah baik sekali. Makanya dia juga dari Denmark akan pindah ke Bundesliga musim depan. Belum membuktikan di timnas karena dia keburu cedera, hanya bermain 34 menit pada saat pertandingan melawan Jepang. Kemudian dia harus keluar, bahkan pertandingan melawan Arab Saudi dia tidak dimainkan sama sekali. Yang menarik, apakah akan ada peran buat Rizky Ridho nantinya? Kalau kita unggul, pasti akan ada peran buat Rizky Ridho, karena saya yakinnya Kluivert akan memainkan 3 center back sekaligus untuk mempertahankan keunggulan nantinya. Tapi kalau misalkan melihat memang dari kekompakan, ada chemistry di sana antara Rizky Ridho dan juga JIZ itu cukup teruji di timnas Indonesia begitu ya. Sejauh ini. Kalau kita lihat kan gimana JIZ sangat membimbing Rizky Ridho ya. Artinya dia selalu melapis Rizky Ridho, dia tidak segan untuk menegur Rizky Ridho jika Rizky Ridho. Ada satu kejadian melawan Filipina contohnya. Rizky Ridho bagus dalam melakukan clearance, tapi tidak bagus dalam distribusi ke depan. Itu yang dikatakan oleh JIZ, terlihat kok di tayangan bahwa kalau memberikan kontribusi ke depan itu harus benar-benar merepotkan lawan, jangan sampai lawan kembali merepotkan kita. Itu. Jadi Bung Gita, dengan tadi yang kita bahas soal kedalaman skuad, soal starting line up dan juga formasi yang akan diturunkan oleh Patrick Kluivert, ini artinya betul ya, sepakat yang disampaikan tadi oleh Garuda Australia bahwa belum pernah kita seoptimistis ini menghadapi Australia di kandang sendiri. Ya, belum pernah juga kita melawan Australia di level yang setinggi ini di putaran ketiga Piala Dunia. Yang harus dipatahkan adalah historis mungkin. Kadang-kadang kan historis sepak bola tuh aneh, suka repot. Kita terakhir kali mengalahkan Australia itu tahun 80 ya. 81 ya. 81. Rulinere itu zamannya 1-0. Selebihnya dari tahun 84 kita bahkan tidak mencetak gol sama sekali. 6 kali kalah, 2 kali imbang, bahkan 2 kali imbang itu kita tidak mencetak gol. Artinya kalau ketika kita perjalanan historikalnya lawan Australia kita kalah terus, dan di pertandingan terakhir di Jakarta kita mampu menahan imbang, itu progres yang bukan main-main dong Bung Gita. Bahkan itu tadi 19 detik kita buka peluang, 5 menit kita buka peluang kedua.
Intinya kita harus cetak gol, karena kalau kita cetak gol, apapun historis itu terpatahkan. Akhirnya kita bisa cetak gol ke gawang Australia. Satu lagi yang biasa jadi catatan dari para pemain kita adalah soal endurance. Tadi Anda singgung Tom Hai, endurance cuma sampai 60 menit. Kalau misalkan melihat dari line up yang diturunkan dan kualitas para pemainnya, bagaimana soal endurance timnas kita? Indonesia sudah terjaga ya. Okay. Mungkin kalau Tom Hai itu agak perkecualian. Itu kenapa klub besar tidak merekrut Tom Hai, karena masalah keletihannya yang cepat segala macam itu. Tapi kalau masalah skill dan segala macam, Tom Hai memang nggak ada duanya ya. Itu artinya itu kenapa Patrick Kluivert waspada. Dia memasang Nathan untuk bekerja keras, Tom Hai untuk lebih ke depan. Bagaimana? Kita kemarin sempat melihat bocoran menu latihan di latihan perdana ketika Quentin Jacoba memimpin fisik ya, latihan fisik. Bagaimana Anda melihat? Iya, ini mungkin sama dengan pelatih terdahulu, tapi saya lihat gayanya lebih keras ya untuk memproses fisik kita untuk bisa bermain bahkan lebih dari 90 menit. Itu yang diutamakannya adalah bagaimana, kan kadang-kadang injury time sekarang kan panjang ya, 10 menit, 12 menit. Itu yang coba dilakukan oleh Jacoba, bahwa pemain harus siap semuanya untuk bermain all out sampai pertandingan terakhir. Oke, nah bicara soal, saya ingin bahas satu pemain ini yang memang progresnya sedang menanjak di Eredivisie, Calvin Verdong dan juga Dean James. Bagaimana Bu Gita? Ya, kalau kita lihat neraca permainan dia, bahkan di setiap pertandingan dia mencapai angka paling sedikit 7. Itu sudah sangat baik sekali. Rate-nya ya? Rate-nya. Kemudian kita bicara Dean James juga, Calvin Verdong walaupun rate-nya bagus kan dia sulit membawa klubnya naik ya. Nomornya masih ada di urutan ke-13. Padahal musim lalu ada di urutan ke-6. Tapi kalau kita bicara Go Ahead Eagles itu mengejutkan, ada di urutan ke-8 sekarang. Bukan tidak mungkin naik ke-7 dan ke-6. Jadi dua pemain ini yang dianggap bisa mengangkat, dan dua pemain ini bermain di sisi kiri. Saya pikir tumpuan kekuatannya nanti akan ada di sisi kiri kita. Oke, Bung Gita, ini sekitar kurang dari 15 menit lagi Bung Gita. Kick off babak pertama antara Australia dan juga Indonesia akan segera dimulai. Dengan formasi seperti ini, line up yang diturunkan oleh Kluivert, boleh dong prediksinya Bung Gita, harapannya Bung Gita berapa untuk timnas kita? Kalau harapan sih menang pastinya ya. Tapi gini, kita berhadapan dengan Australia yang sudah biasa bermain di Piala Dunia. Selalu lolos ke Piala Dunia. Ini kita pernah di Under-23 menyingkirkan Korea Selatan yang selalu lolos ke Olimpiade, kita singkirkan mereka. Jadi kenapa kita tidak coba melakukannya ke Australia? Intinya adalah sulit mungkin menang, tapi Australia juga sulit menang. Jadi saya berpikir bahwa pertandingan ini akan draw dengan gol. Satu kata, kita bisa untuk timnas Indonesia. Demikian Breaking News Kompas TV. Terima kasih Bung Gita telah menemui saya di Breaking News Kompas TV jelang pertandingan. Tom Hai cuma sampai 60 menit. Kalau misalkan melihat dari line up yang diturunkan dan kualitas para pemainnya, bagaimana soal endurance timnas kita? Indonesia sudah terjaga ya. Mungkin kalau Tom Hai itu agak perkecualian. Itu kenapa klub besar tidak merekrut Tom Hai, karena masalah keletihannya yang cepat segala macam itu. Tapi kalau masalah skill dan segala macam, Tom Hai memang nggak ada duanya ya. Itu artinya itu kenapa Patrick Kluivert waspada. Dia memasang Nathan untuk bekerja keras, Tom Hai untuk lebih ke depan. Bagaimana? Kita kemarin sempat melihat bocoran menu latihan di latihan perdana ketika Quentin Jacoba memimpin fisik ya, latihan fisik. Bagaimana Anda melihat? Iya, ini mungkin sama dengan pelatih terdahulu, tapi saya lihat gayanya lebih keras ya untuk memproses fisik kita untuk bisa bermain bahkan lebih dari 90 menit. Itu yang diutamakannya adalah bagaimana, kan kadang-kadang injury time sekarang kan panjang ya, 10 menit, 12 menit. Itu yang coba dilakukan oleh Jacoba, bahwa pemain harus siap semuanya untuk bermain all out sampai pertandingan terakhir. Oke, nah bicara soal, saya ingin bahas satu pemain ini yang memang progresnya sedang menanjak di Eredivisie, Calvin Verdong dan juga Dean James. Bagaimana Bu Gita? Ya, kalau kita lihat neraca permainan dia, bahkan di setiap pertandingan dia mencapai angka paling sedikit 7. Itu sudah sangat baik sekali. Rate-nya ya? Rate-nya. Kemudian kita bicara Dean James juga, Calvin Verdong walaupun rate-nya bagus kan dia sulit membawa klubnya naik ya. Nomornya masih ada di urutan ke-13. Padahal musim lalu ada di urutan ke-6. Tapi kalau kita bicara Go Ahead Eagles itu mengejutkan, ada di urutan ke-8 sekarang. Bukan tidak mungkin naik ke-7 dan ke-6. Jadi dua pemain ini yang dianggap bisa mengangkat, dan dua pemain ini bermain di sisi kiri. Saya pikir tumpuan kekuatannya nanti akan ada di sisi kiri kita. Oke, Bung Gita, ini sekitar kurang dari 15 menit lagi Bung Gita. Kick off babak pertama
antara Australia dan juga Indonesia akan segera dimulai. Dengan formasi seperti ini, line up yang diturunkan oleh Kluivert, boleh dong prediksinya Bung Gita, harapannya Bung Gita, berapa untuk timnas kita? Kalau harapan sih menang pastinya ya. Tapi gini, kita berhadapan dengan Australia yang sudah biasa bermain di Piala Dunia. Selalu lolos ke Piala Dunia. Ini kita pernah di Under 23 menyingkirkan Korea Selatan yang selalu lolos ke Olimpiade, kita singkirkan mereka. Jadi kenapa kita tidak coba melakukannya ke Australia? Intinya adalah sulit mungkin menang, tapi Australia juga sulit menang. Jadi saya berpikir bahwa pertandingan ini akan draw dengan gol. Satu kata, kita bisa untuk timnas Indonesia. Demikian Breaking News Kompas TV. Terima kasih Bung Gita telah menemui saya di Breaking News Kompas TV. Jelang pertandingan Tom High cuma sampai 60 menit.
pagi-pagi
Tetap segar di Hari Raya. Aqua 100% murni. Ramadan selalu ada momen tak terlupakan. Tapi kalau... Tenang, ada THR dari Tiket.com. Lebaran meriah, tiket mudiknya pasti murah. Baru Sofresh, beli 2 botol cuma 15.000, per botol 7.500. Mau yang hot atau eucalyptus? Ada real essential oil dan hot lock system. Rahasia lawan tepar. Sofresh, pegel pusing, gak jadi mampir. Beli 2 botol cuma 15.000, per botol 7.500. Badan seger bugar. Rasa manis gurih tuh kayak gimana sih? Rasanya kayak crackers renyah yang dipanggang hingga kemasan dengan krim coklat yang lezat. Rasanya kayak Ritz. Manis dan gurih dalam kemasan 2000. Ramadan selalu ada momen tak terlupakan. Tapi kalau... Tenang, ada THR dari Tiket.com. Lebaran meriah, tiket mudiknya pasti murah. And for me, my message is when new players arrive that even though we come from different parts of the world, we were born in different places, we still fight for the same colors. And we still have a duty to defend and represent the country. We come here to have a good result, so a good result means a win. And of course it will be a very difficult match, but I'm confident that we can have a good result. I want to be important for the team, so I give my best. Saudara supporter Timnas Indonesia memadati Sydney Football Stadium. Mereka datang dengan membawa bendera Indonesia berukuran panjang. Itu dia saudara, sambil membentangkan bendera Indonesia berukuran panjang, para pendukung Timnas Indonesia menyanyikan yel-yel dukungan kepada Timnas kita yang akan bertanding atau sekarang sedang bertanding lebih tepatnya melawan Timnas Australia Kamis sore waktu Indonesia. Lebih dari 300 supporter Timnas kita mulai berdatangan di Sydney Football Stadium. Mereka datang dari sejumlah wilayah di Australia seperti Adelaide dan Newcastle. Para pendukung Timnas Indonesia siap memerahkan kandang The Socceroos. Tak lupa beragam atribut turut dipersiapkan. Berdasarkan tiket yang diperuntukkan untuk supporter Timnas, sekitar 4 hingga 5.000 supporter Indonesia akan memberikan semangat bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia sekarang di sini. Merah dan Australia. Di dalam negeri, nonton bareng Timnas Indonesia melawan Australia berlangsung sore ini di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Nonton bareng digelar di area Ring Road depan official Garuda Store dan Plaza Utama GBK. Kalau kita bergeser ke Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, pendukung Timnas untuk pertandingan melawan Australia sore ini terlihat di layar kaca Anda, tenda yang sudah disiapkan penuh dan mulai ramai oleh para pendukung Timnas kita. Pendukung berkaos merah pernak-pernik ramaikan suasana nonton bareng Timnas melawan Australia di sana. Dan untuk mengulas jalannya pertandingan di babak pertama Timnas Indonesia melawan Australia, di studio Kompas TV sudah bergabung bersama saya saat ini pengamat sepak bola Gita Suwondo. Bung Gita, apa kabar, Bung? Baik. Kayaknya beda ya feel-nya. Karena terakhir yang kami cek itu informasinya sudah posisinya Australia unggul
3-0. 3-0. Ini sudah sesuai ekspektasi Anda dan kalau membandingkan realitanya gimana tuh? Enggak ekspektasi. Apalagi dalam 10 menit awal kita sebenarnya menekan mereka ya. Artinya kita berani untuk keluar menyerang, kita berani untuk ball possession, kita dapat 1 penalti. Momentumnya adalah pada saat kita tidak bisa melesakkan penalti itu jadi gol oleh Kevin Dix. Ini artinya saya tadi berpikir, kita terakhir cetak gol ke gawang Australia itu tahun 84. Setelah itu 41 tahun ya kita nggak cetak gol. Tadi saya pikir penalti itu akan jadi gol. Momentum untuk mengubah catatan. Momentum historis itu tidak terjadi dan ini kemudian keadaannya berbalik jadinya. Pelan-pelan tapi pasti ada 2 corner langsung didapat oleh Australia. Setelah itu memang tidak jadi gol tapi kemudian dari salah satu corner itu dicek oleh VAR ada pelanggaran yang dilakukan oleh Nathan Choaon. Mau nggak mau ya penalti dan kemudian gol kedua itu adalah gambaran gimana. Ya itu seperti kebiasaan kita, bukan hanya di zamannya Patrick Kluivert, di zamannya Sintayong juga. Pada saat untuk mengejar ketertinggalan kita keluar menyerang, lupa pertahanan, kita bertahan terlalu tinggi dan gol kedua itu terjadi. Dan gol ketiga ya itu tadi defense yang tidak rapat seperti biasanya membuat para pemain Australia leluasa. Di kotak penalti 2 orang pemain bisa pegang bola tanpa tersentuh dan kemudian diselesaikan oleh Irfan dengan sangat baiknya tadi untuk gol ketiga. Oke, ini sudah 3-0 sampai di menit 35 tadi yang saya perhatikan. Masih ada ruang tidak sebetulnya buat timnas kita buat mencoba unggul di babak kedua nanti? Kayak gini, kalau melihat kekuatannya adalah level kita kan sebenarnya secara kualitas sama atau bisa dikatakan kalau sedikit Australia di atas kita. Agak sulit untuk mengejar ketertinggalan dengan level permainan dengan level 2 tim yang sama, apalagi ketinggalannya 0-3. 0-2 itu adalah margin di mana tim kalau tidak hati-hati setelah unggul 2-0 akan bisa disamakan. Tapi kalau 0-3 jarang sekali itu terjadi. Pernah terjadi tapi jarang dengan 2 tim yang kekuatannya kurang lebih sama seperti ini. Kedodoran kita di lini belakang nggak sih? Iya, lini kalau belakang. dilihat? Tapi kita kedodoran lini belakang karena suatu sebab. Karena kita ingin main ball possession. Biasanya kan kita kan kompak di belakang, solid defense, kemudian counter. Ini yang kita tidak terjadi. Marcelino jarang sekali menguasai bola. Artinya bola-bola awalnya memang passing-passing sempurna. Tapi terakhir setelah kita ketinggalan kita crossing juga ujung-ujungnya yang kemudian mudah dipatahkan oleh Australia. Dan sulitnya adalah ya itu tadi mengejar ketertinggalan 3-0. Tapi kita harus mengejar ketertinggalan. Kalah nggak apa-apa asal kita bisa bikin gol. Karena dengan margin yang kita minus 6 sekarang kita ada di urutan kelima udah sekarang. Artinya Bahrain yang belum main pun naik ke urutan ketiga. Kemudian Arab Saudi naik ke urutan ketiga, Bahrain naik ke urutan keempat. Kita hanya ada di atas China yang golnya minus 10 kalau nggak salah. Kita sekarang sudah minus 6 dengan poin yang sama 6. Dan ini kita harus bikin gol, setidaknya 2 gol atau 1 gol untuk membuat margin kita tetap bisa bersaing dengan lawan-lawannya. Karena besar kemungkinan ya siapa yang lolos ke putaran keempat ya kalau kita kalah ini kan lupakanlah untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Tapi lolos ke putaran keempat kan masih ada dan itu dengan margin gol yang harus bersaing dengan lawan-lawan lainnya. Artinya kita harus bikin gol untuk mengejar ketertinggalan margin gol itu tadi. Karena mungkin sebagian dari penonton kita juga berekspektasi dengan banyak pemain naturalisasi kita kan posisinya bisa lebih unggul begitu. Betul. Dengan membaca gol pertama di menit ke-17, gol kedua malah terjadi kurang 2 menit sebelum itu. Ada apa ini? Sebenarnya sederhana. Kita dapat penalti kita tidak bisa manfaatkan. 10 menit kita bermain baik terutama di sayap kiri. James bagus tadi ya. Kemudian dari umpannya tadi datanglah pelanggaran untuk Rafael Struijk sehingga kita dapat penalti. Penalti nggak masuk, momentumnya hilang. Kemudian kita kemasukan penalti dari sesuatu yang dicek oleh VAR. Itu kan apa ya, seperti ada drop dari para pemain. Kemudian gol kedua cepat sekali. Kita ingin mengejar ketertinggalan, ya kita dipatahkan dengan serangan mereka yang itu kan tadi counter mereka sebenarnya yang luput dari jangkauan kita karena kita bertahan terlalu tinggi. Miss Hilgers maupun Jay Isis bertahan terlalu tinggi. Ini risiko dengan main dengan 2 center back. Kalau main dengan 3 center back kan mau tidak mau ada center back ketiga yang akan ada di belakang untuk menangkis serangan itu. Melihat momentum yang seperti ini, ditambah lagi kalau kita ingat lagi di beberapa hari sebelumnya kan melihat timnas Australia, di netizennya Australia pun masih berkomentar kok pengganti 8 pemainnya malah seperti ini begitu. Betul. Dengan fenomena yang kita lihat sekarang dengan penampilan yang ada di babak pertama ini kan akhirnya jadi bertolak belakang begitu dengan ekspektasi. Dan ini golnya dicetak oleh 3 pemain, tidak 1 pemain. Dan 3 pemain ini 2 diantaranya adalah pemain pengganti. Jadi ini kecuali Irfan tadi ya, pemain inti mereka. Jadi ini gambarnya ya teledor di kita sebenarnya ya.
Karena selama 10 menit toh kita bisa menguasai jalannya pertandingan, tadi bisa mengimbangi, artinya serangan silih berganti, lapangan tengah kita juga beberapa kali memenangkan duel di lapangan tengah, tapi setelah gol momentum yang kita tidak dapat tadi ya kita agak berantakan jadi belakang. Masalah strategi ada yang salah di sini? Enggak, awalnya sih nggak salah ya, tapi sekarang benar-benar harus ganti strategi ya artinya. Mau tidak mau harus berusaha cetak gol lah seenggak-enggaknya. Sambil berpikir ke depannya gimana lawan Bahrain nanti, dan harus hati-hati juga terutama Martin Pas, Jay Itzes dan Calvin Verdong, karena mereka terkena ancaman kartu kuning dan tidak bisa main lawan Bahrain kalau kena kartu kuning di sini. Oke, mempelajari pertandingan sekarang yang ditangani langsung oleh Kluivert, dan kalau kita bandingkan di era STY, ada yang terlihat nggak nih kira-kira menurut Anda, Bung Git? Yang tidak terlihat adalah defense kita yang kompak waktu zaman STY. Memang kalau kita lihat gayanya Patrick Kluivert kan memang dia tidak mau bertahan ya. Pegang Curaçao aja kan dia nyerang gitu loh. Dia bisa menang lawan Virgin Island dengan 8-0, tapi lawan-lawan yang lainnya dia juga kalah. Dan ini kan kekuatannya sama, kita bisa dibilang level Australia itu kalau melihat individu pemainnya mungkin sama dengan kita, tapi dengan pengalaman Australia bermain di event gede yang lebih besar daripada kita, lebih sering daripada kita. Ini juga bisa jadi kendala dan terlihat sekali tadi gimana kita agak rentan pada saat kita ketinggalan, pada saat kita tidak bisa mencetak gol. Oke, kita sekarang juga sambil menunggu laporan langsung dari tim kita yang juga berada di Sydney Football Stadium. Sambil kita juga akan mempersiapkan ini, cuman menurut Anda nih untuk babak kedua akan sejauh mana perubahan taktik, perubahan strategi ini akan bisa menyelamatkan timnas kita? Coba masukkan Joao Pelopessi kalau saya pikir ya. Oleh Romeni kan juga tidak banyak dapat bola tadi ya. Pasti akan tetap dipertahankan, tapi mau tidak mau ya coba Septian Satria Bagaskara, mau nggak mau, karena dia pemain pengganti, dia sudah cetak 7 gol, 1 assist, 6 gol diantaranya datang pada saat dia jadi pemain pengganti. Ya layak dicoba lah mau nggak mau, udah nothing tulus lagi ya 0-3 ini. Jangan tambah kemasukan, tapi harus berusaha untuk memperkecil ketinggalan karena margin perbedaan gol itu yang akan menjadi penentu siapa yang lolos ke putaran keempat. Ini udah sulit untuk masuk ke putaran untuk langsung lolos ke Piala Dunia. Karena Australia sudah 10 poin kalau mereka menang sekarang ya. Walaupun ini baru babak pertama, belum berakhir. Tapi ketinggalan 3 gol rasa-rasanya ya terlalu aja Australia kalau sampai harus samain. Tapi nanti kita akan coba diskusikan lagi lebih lanjut. Sekarang saya mau ajak Anda untuk bergabung saudara ke Sydney Football Stadium. Dan di sana sudah ada Nero Leo, perwakilan Garuda Indonesia Football Fans yang ikut nonton langsung di sana. Bung Nero, terdengarkah suara Tifal di sini? Ya, terdengar Bang Tifal. Apa kabar semuanya teman-teman yang ada di Indonesia? Tolong ceritakan kepada kami yang ada di Jakarta ini suasananya setelah melihat pertandingan babak pertama di sana. Cerita lebih banyak dari sana, Bung. Aduh, luar biasa, ini sangat penggemar timnas Indonesia yang masuk ke stadion ini, lebih dari 5.000 penonton yang tergabung dalam Garuda Australia maupun fans timnas yang langsung datang dari Jakarta. Begitu gol Kevin Dix gagal menyentuh tiang gawang, kekecewaan terlihat dari seluruh penggemar timnas. Lalu kemudian terjadi gol pertama, gol kedua, dan bahkan gol ketiga yang sama sekali di luar daripada prediksi para penggemar timnas yang menyaksikan langsung pertandingan pada malam hari ini. Tentu sangat lemas di kiri kanan saya maupun di bagian belakang, sangat kelihatan bahwa mereka begitu kecewa melihat pertandingan babak pertama ini berlangsung, yang mana Indonesia dengan formasi 3-4-1-2 yang diterapkan Coach Patrick ini sepertinya belum mampu menjawab harapan daripada penggemar timnas Indonesia. Unek-unek dari para penonton yang ada di sana, terutama pendukung timnas, apa-apa saja suara mereka, Bung? Aduh, ini luar biasa, ini mereka sangat kecewa, tentu sedih di babak pertama dengan rentan waktu yang tidak terlalu lama bisa terjadi 3 gol yang sepertinya gol itu bukan gol-gol yang susah ya, selain penalti tadi, karena itu akibat ada kesalahan persepsi di bawah tadi sehingga terjadi gol yang kedua. Nah, ini mereka sama sekali kecewa, sedih, bahkan ada beberapa dari mereka yang menangis setelah menyaksikan 3 gol tersarang di gawang Indonesia pada babak pertama ini. Mudah-mudahan kita bisa membuktikan Coach Patrick dapat meramu dengan waktu 15 menit ini untuk kemudian bisa menjawab apa yang menjadi harapan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di stadion, lebih dari 5.000 penggemar timnas Indonesia yang memadati stadion ini.
Melihat pertandingan di babak pertama, masih ada babak kedua, sebesar apa ekspektasi supporter kita di sana, Bung? Tadi kami sempat ngobrol sebentar untuk babak kedua, mereka walaupun ekspektasi ada, mungkin tertinggi ekspektasi kita sekarang adalah bisa imbang dengan merebut tetap 1 poin. Tapi setidaknya jika itu tidak terjadi, minimal kita tidak tertinggal jauh. Ada cetakan gol dari para pemain yang luar biasa hebat sebenarnya yang mengisi lini depan pemain timnas Indonesia, karena nama-nama beken memang sudah main pada kesempatan hari ini. Misalkan Romeni, Gin, kemudian ada Stride, 3 pemain depan ini luar biasa sebenarnya, kolaborasi yang baik sebenarnya. Cuma memang kesempatan dan momentum ini masih kita tunggu. Semoga di sisa 45 menit babak kedua nanti mereka bisa menyusun strategi yang lebih tajam, dan harapan teman-teman di sini serang saja, menyerang, karena apapun ini sudah 3-0. Harapan mereka minimal ada gol, 1 atau 2 gol bisa tersarang di Allianz Sydney Stadium ini. Minimal ada gol untuk yang babak berikutnya, sehingga bisa dipastikan bahwa penonton kita, para pendukung timnas Indonesia di sana masih tetap bertahan di kursinya masing-masing. Kita bertahan, ini mereka akan bertahan sampai terakhir, karena di akhir juga nanti kita sudah sepakat teman-teman Garuda Australia untuk bisa menyokong timnas kita. Di laga terakhir 25 kita akan menyanyikan lagu Tanah Airku, seperti yang kita sering lakukan di Gelora Bung Karno, Jakarta ketika Indonesia selesai bermain. Nah, mereka sedih sekali, Mas. Jujur ini kita benar-benar shock, nggak menyangka 3 gol bisa tersarang dengan cukup atau relatif mudah ke gawang timnas Indonesia. Terlepas pada pertandingan babak pertama tadi, melihat posisi kita, timnas kita sudah sampai sejauh ini, apa yang bisa Anda gambarkan kepada kita semua di sini? Ya tentu harapan masyarakat, Mas, ini sangat tinggi kepada timnas Indonesia yang hari ini luar biasa, sudah diisi pemain-pemain top yang berkiprah di Eropa. Lalu kemudian mereka juga hampir boleh dibilang mungkin lebih dari 80% berasal dari akademi sepak bola sejak junior di Belanda. Mereka sudah punya jam terbang yang sangat tinggi di klubnya masing-masing. Tapi mungkin ada suara-suara tadi mengatakan bahwa memang mereka ini baru bertemu sekarang ini bermain. Sementara timnas Australia, mereka sudah bermain lebih dari 15 kali bersama tim mereka. Untuk kekompakan timnya mungkin masih unggul jauh dibanding tim Indonesia ini. Oke, Bung Nero dari Sydney Football Stadium, saya masih bersama dengan Bung Gita Suwondo di sini. Bung Gita, akhirnya kan banyak pandangan melihatnya begini, dengan masa latihan yang terbilang pendek, kita bertanding di kandang orang, begitu kan, kita tandang ke sana, waktunya mepet. Apakah ini yang menjadi faktor sampai akhirnya hasilnya seperti itu? Enggak juga sih sebenarnya, enggak harus juga ya, karena FIFA Matchday kan selalu dengan jarak-jarak pendek. Australia pun mengalami hal yang sama, jarak pendek. Mungkin kalau Jepang, Australia, Bahrain, China, kemudian Saudi Arabia, itu pelatihnya sudah pelatih lama. Artinya mereka sudah memegang pertandingan yang keberapa kalinya. Ini kan Patrick Kluivert baru, mungkin kendalanya di situ. Sehingga waktu yang mepet itu tidak bisa dimaksimalkan dengan baik. Tapi kalau melihat 10 menit pertama kita nggak kalah dalam permainan, seharusnya ya itu tadi, momentumnya adalah kita kehilangan momentum, tidak bisa mencetak gol itu. Itu yang saya pikir menjadi kendala, dan itu nggak bisa menyalahkan pelatih ya sebenarnya ya. Karena kemudian setelah kita ketinggalan, kita berupaya untuk menyamakan kedudukan, kita terlalu terburu-buru, defense kita high defense, ya mau nggak mau ya jadi kita dihukum oleh lawan. Faktor luck, menurut Anda nggak? Nggak juga, lebih karena ini ya, kita berusaha untuk mengejar ketertinggalan, kita lupa pertahanan kita, itu aja. Gol kedua dan ketiga kan isinya kayak gitu. Kalau membandingkan performa dari Australia yang saat Anda terakhir kali melihat dan yang hari ini, ada yang berbeda signifikan tidak yang perlu dicermati untuk babak kedua nanti? Pertandingan terakhir mereka melawan Bahrain, mereka kerepotan lawan Bahrain. Kenapa? Karena Bahrain bermain dengan pola bertahan mereka. Ini yang kita tidak lakukan. Sorry, saya harus tahan di situ. Saya mengajak Anda untuk melihat kedatangan dari mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah berada di arena nonton bareng pertandingan timnas Indonesia versus Australia di Jakarta. Yang juga menarik untuk dicermati nanti adalah sejauh mana Coach Shin Tae-yong ini merespons performa dari timnas kita di babak pertama dalam laga tandang di Australia. Kita coba simak pernyataan dari Shin Tae-yong. Istirahat aja di Korea. Berarti Coach Shin baru datang kapan?
Semalam baru sampai. Baru sampai tadi malam. Nanti juga tanggal 25 juga ya? Ya. 25년 또 우리 팬들하고 같이 먹더라. Tanggal 25 nobar juga bersama para fans. Jadi bukan hari ini tapi juga tanggal 25. Ada yang mau disampaikan kepada para fans yang udah kangen sama Coach Sintayong? 네, 감사합니다. terima kasih. 일단 우리 팬들이 이렇게 반겨주고 챙겨줘서 너무 감사하고 저는 행복하다고 생각하고 있습니다. Terima kasih banyak atas sambutan yang luar biasa. Dan dengan situasi seperti ini, Coach Shin sangat merasa bahagia. 제 마음속에는 항상 인도네시아가 있고 또 인도네시아 축구가 있고 인도네시아 팬들과 국민들이 있다고 생각하시면 되겠습니다. Selalu ada Indonesia dan masyarakat Indonesia di hati Coach Shin. 일단 우리 인도네시아 대표팀이 전반에 아쉽게 3대0으로 치고 있지만 후반 45분이 남아있고 앞으로도 또 3경기가 더 남아있기 때문에 다 같이 한 뜻으로 또 45분을 열렬히 응원하며 좀 더 좋은 결과가 나오지 않을까 생각하고 있습니다. Memang 45 menit tadi sayang sekali hasilnya 0-3. Tetapi masih ada sisa 45 menit lagi dan juga masih ada 3 pertandingan lagi ke depannya. Jadi kita harus menjadi satu semua untuk mendukung timnas Indonesia. Mas Sintayong masih terus mendukung Indonesia kan? 물론 인도네시아를 좀 아쉽게 떠났지만 그래도 지금 경기 뛰고 있는 모든 거의 전 선수가 제가 키워내는 제 아들 같은 선수들이기 때문에 항상 제 마음속에는 항상 응원하고 있다고 보시면 되겠습니다. Memang dengan sayangnya harus meninggalkan timnas Indonesia, tetapi memang anak-anak timnas saat ini memang hampir semua anak-anaknya Coach Shin juga. Jadi dengan hati senang Coach Shin pasti akan mendukung terus timnas Indonesia. Terakhir, apa yang paling dikangenin sama Indonesia? Kan kemarin tidur di Korea terus. Yang dikangenin sama Indonesia apa? Jebret ya? 사실 집으로 상당히 그리웠고 보고 싶었고 생각이 많이 났던 친구 중에 한 명이었다고 생각하거든요. Memang salah satu teman yang terbaik Coachnya Bang Jebret. Bang Balin itu memang salah satu yang Coach paling kangenin memang. 사실 옆에 있어서 그런 게 아니라 제가 좀 석연찮게 떠나갈 때 그래도 저한테는 많은 힘을 줬던 친구라고 생각하면 됩니다. Bukan karena lagi ada di samping Coach Shin, tetapi ketika meninggalkan Indonesia, dia tetap ada di sebelah Coach Shin dan mendukung terus. Jadi sedih aku. Makasih Coach Sintayong, nanti kita tunggu babak yang kedua. Kalau ada waktu ntar kita ngobrol-ngobrol lagi. 이렇게 만나뵙게 돼서 반갑고. Selalu ada timnas dan masyarakat Indonesia di hati mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Itu yang disampaikan dalam keterangannya di acara nonton bareng timnas Indonesia versus Australia di Jakarta. Dan sekarang juga masih terus berlangsung penyampaian keterangan yang disampaikan kepada para pendukung timnas yang sedang ikut nonton bareng di sana. Saya terpaksa harus menyudahi diskusi kali ini, tapi terima kasih banyak Bung Gita sudah mau berbagi pandangan bersama kami. Bung Nero juga dari Australia, terima kasih sudah mau meluangkan waktu bercerita bersama kami kali ini. Selamat malam untuk Anda di sana. Bung Gita, sehat selalu untuk Anda. Sama-sama. Dan kami akan lanjutkan informasi lain di Kompas Petang sebentar lagi, termasuk soal tim investigasi peristiwa penembakan 3 polisi yang saat menggerebek lokasi sabung ayam di Waikanan, Lampung, menemukan 1 senjata api di semak-semak sekitar 5 hingga 6 km dari lokasi kejadian.
before the game. Everybody knows. Begitu. And for me, my message is when new players arrive that even though we come from different parts of the world, we were born in different places, we still fight for the same colors. And we still have a duty to defend and represent the country. We come here to have a good result, so a good result means a win. And of course it will be a very difficult match, but I'm confident that we can have a good result. I want to be important for the team, so I give my best. Saudara supporter Timnas Indonesia memadati Sydney Football Stadium. Mereka datang dengan membawa bendera Indonesia berukuran panjang. Itu dia saudara, sambil membentangkan bendera Indonesia berukuran panjang, para pendukung Timnas Indonesia menyanyikan yel-yel dukungan kepada Timnas kita yang akan bertanding atau sekarang sedang bertanding lebih tepatnya melawan Timnas Australia Kamis sore waktu Indonesia. Lebih dari 300 supporter Timnas kita mulai berdatangan di Sydney Football Stadium. Mereka datang dari sejumlah wilayah di Australia seperti Adelaide dan Newcastle. Para pendukung Timnas Indonesia siap memerahkan kandang The Socceroos. Tak lupa beragam atribut turut dipersiapkan. Berdasarkan tiket yang diperuntukkan untuk supporter Timnas, sekitar 4 hingga 5.000 supporter Indonesia akan memberikan semangat bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia sekarang di sini. Merah dan Australia. Di dalam negeri, nonton bareng Timnas Indonesia melawan Australia berlangsung sore ini di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Nonton bareng digelar di area Ring Road depan official Garuda Store dan Plaza Utama GBK. Kalau kita bergeser ke Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, pendukung Timnas untuk pertandingan melawan Australia sore ini terlihat di layar kaca Anda, tenda yang sudah disiapkan penuh dan mulai ramai oleh para pendukung Timnas kita. Pendukung berkaos merah pernak-pernik ramaikan suasana nonton bareng Timnas melawan Australia di sana. Dan untuk mengulas jalannya pertandingan di babak pertama Timnas Indonesia melawan Australia, di studio Kompas TV sudah bergabung bersama saya saat ini pengamat sepak bola Gita Suwondo. Bung Gita, apa kabar, Bung? Baik. Kayaknya beda ya feel-nya. Karena terakhir yang kami cek itu informasinya sudah posisinya Australia unggul 3-0. 3-0. Ini sudah sesuai ekspektasi Anda, dan kalau membandingkan realitanya gimana tuh? Enggak ekspektasi. Apalagi dalam 10 menit awal kita sebenarnya menekan mereka ya. Artinya kita berani untuk keluar menyerang, kita berani untuk ball possession, kita dapat 1 penalti. Momentumnya adalah pada saat kita tidak bisa melesakkan penalti itu jadi gol oleh Kevin Dix. Ini artinya saya tadi berpikir, kita terakhir cetak gol ke gawang Australia itu tahun 84. Setelah itu 41 tahun ya kita nggak cetak gol. Tadi saya pikir penalti itu akan jadi gol. Momentum untuk mengubah catatan. Momentum historis itu tidak terjadi, dan ini kemudian keadaannya berbalik jadinya. Pelan-pelan tapi pasti ada 2 corner langsung didapat oleh Australia. Setelah itu memang tidak jadi gol, tapi kemudian dari salah satu corner itu dicek oleh VAR, ada pelanggaran yang dilakukan oleh Nathan Choaon, mau nggak mau ya penalti, dan kemudian gol kedua itu adalah gambaran gimana, yaitu seperti kebiasaan kita, bukan hanya di zamannya Patrick Kluivert, di zamannya Sintayong juga. Pada saat untuk mengejar ketertinggalan kita keluar menyerang, lupa pertahanan, kita bertahan terlalu tinggi, dan gol kedua itu terjadi. Dan gol ketiga, yaitu tadi defense yang tidak rapat seperti biasanya membuat para pemain Australia leluasa. Di kotak penalti 2 orang pemain bisa pegang bola tanpa tersentuh dan kemudian diselesaikan oleh Irfan dengan sangat baiknya tadi untuk gol ketiga. Oke, ini sudah 3-0 sampai di menit 35 tadi yang saya perhatikan. Masih ada ruang tidak sebetulnya buat timnas kita buat mencoba unggul di babak kedua nanti? Kayak gini.
Kalau melihat kekuatannya adalah level kita kan sebenarnya secara kualitas sama atau bisa dikatakan kalau sedikit Australia di atas kita. Agak sulit untuk mengejar ketertinggalan dengan level permainan dengan level 2 tim yang sama. Apalagi ketinggalannya 0-3. 0-2 itu adalah margin di mana tim kalau tidak hati-hati setelah unggul 2-0 akan bisa disamakan. Tapi kalau 0-3 jarang sekali itu terjadi. Pernah terjadi tapi jarang dengan 2 tim yang kekuatannya kurang lebih sama seperti ini. Kedodoran kita di lini belakang nggak sih? Iya, lini belakang. Tapi kita kedodoran lini belakang karena suatu sebab. Karena kita ingin main ball possession. Biasanya kan kita kan kompak di belakang, solid defense, kemudian counter. Ini yang kita tidak terjadi. Marcelino jarang sekali menguasai bola. Artinya bola-bola awalnya memang passing-passing sempurna. Tapi terakhir setelah kita ketinggalan, kita crossing-crossing juga ujung-ujungnya yang kemudian mudah dipatahkan oleh Australia. Dan sulitnya adalah yaitu tadi, mengejar ketertinggalan 3-0. Tapi kita harus mengejar ketertinggalan. Kalah nggak apa-apa asal kita bisa bikin gol. Karena dengan margin yang kita minus 6 sekarang, kita ada di urutan kelima udah sekarang. Artinya Bahrain yang belum main pun naik ke urutan ketiga. Kemudian Arab Saudi naik ke urutan ketiga, Bahrain naik ke urutan keempat. Kita hanya ada di atas China yang golnya minus 10 kalau nggak salah. Kita sekarang sudah minus 6 dengan poin yang sama 6. Dan ini kita harus bikin gol. Setidaknya 2 gol atau 1 gol untuk membuat margin kita tetap bisa bersaing dengan lawan-lawannya. Karena besar kemungkinan ya siapa yang lolos ke putaran keempat, ya kalau kita kalah ini kan lupakanlah untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Tapi lolos ke putaran keempat kan masih ada. Dan itu dengan margin gol yang harus bersaing dengan lawan-lawan lainnya. Artinya kita harus bikin gol untuk mengejar ketertinggalan margin gol itu tadi. Karena mungkin sebagian dari penonton kita juga berekspektasi dengan banyak pemain naturalisasi kita kan posisinya bisa lebih unggul begitu. Betul. Dengan membaca gol pertama di menit ke-17, gol kedua malah terjadi kurang 2 menit sebelum itu. Ada apa ini? Sebenarnya sederhana. Kita dapat penalti, kita tidak bisa manfaatkan. 10 menit kita bermain baik, terutama di sayap kiri. Dean James bagus tadi. Kemudian dari umpannya tadi datanglah pelanggaran untuk Rafael Struijk, sehingga kita dapat penalti. Penalti nggak masuk, momentumnya hilang. Kemudian kita kemasukan penalti dari sesuatu yang dicek oleh VAR. Itu kan apa ya, seperti ada drop dari para pemain. Kemudian gol kedua cepat sekali. Kita ingin mengejar ketertinggalan, ya kita dipatahkan dengan serangan mereka yang itu kan tadi counter mereka sebenarnya yang luput dari jangkauan kita karena kita bertahan terlalu tinggi. Mitch Hilgers maupun Jay Isis bertahan terlalu tinggi. Ini resiko dengan main dengan 2 center back. Kalau main dengan 3 center back kan mau tidak mau ada center back ketiga yang akan ada di belakang untuk menangkis serangan itu. Melihat momentum yang seperti ini, ditambah lagi kalau kita ingat lagi di beberapa hari sebelumnya kan melihat timnas Australia, di netizennya Australia pun masih berkomentar kok pengganti 8 pemainnya malah seperti ini begitu. Betul. Dengan fenomena yang kita lihat sekarang dengan penampilan yang ada di babak pertama ini kan akhirnya jadi bertolak belakang begitu dengan ekspektasi. Dan ini golnya dicetak oleh 3 pemain, tidak 1 pemain. Dan 3 pemain ini 2 diantaranya adalah pemain pengganti. Jadi ini kecuali Irvine tadi yang pemain inti mereka. Jadi ini gambarnya ya teledor di kita sebenarnya ya. Karena selama 10 menit toh kita bisa menguasai jalannya pertandingan. Tadi bisa mengimbangi. Artinya serangan silih berganti, lapangan tengah kita juga beberapa kali memenangkan duel di lapangan tengah. Tapi setelah gol momentum yang kita tidak dapat tadi ya kita agak berantakan jadi belakang. Masalah strategi ada yang salah di sini? Enggak, awalnya sih nggak salah ya. Tapi sekarang benar-benar harus ganti strategi ya artinya. Mau tidak mau harus berusaha cetak gol lah seenggak-enggaknya. Sambil berpikir ke depannya gimana lawan Bahrain nanti. Dan harus hati-hati juga terutama Martin Pas, Jay Izzes dan Calvin Verdong. Karena mereka terkena ancaman kartu kuning dan tidak bisa main lawan Bahrain kalau pengen kartu kuning di sini. Oke, mempelajari pertandingan sekarang yang ditangani langsung oleh Kluivert dan kalau kita bandingkan di era STY ada yang terlihat nggak nih kira-kira menurut Anda Bung Git? Yang tidak terlihat adalah defense kita yang kompak waktu zamannya STY. Memang kalau kita lihat gayanya Patrick Kluivert kan memang dia tidak mau bertahan ya. Pegang Curaçao aja kan dia nyerang gitu loh. Dia bisa menang lawan Virgin Island dengan 8-0 tapi lawan-lawan yang lainnya dia juga kalah. Dan ini kan kekuatannya sama kita bisa dibilang level Australia itu kalau melihat individu pemainnya mungkin sama dengan kita, tapi dengan pengalaman Australia bermain di event gede yang lebih besar daripada kita, lebih sering daripada kita. Ini juga bisa jadi kendala dan terlihat sekali tadi gimana kita agak rentan pada saat kita ketinggalan, pada saat kita tidak bisa mencetak gol. Oke, kita sekarang juga sambil menunggu laporan langsung dari tim kita yang juga berada di Sydney Football Stadium.
sambil kita juga akan mempersiapkan ini. Cuman menurut Anda nih untuk babak kedua akan sejauh mana perubahan taktik, perubahan strategi ini akan bisa menyelamatkan timnas kita? Coba masukkan Joao Pelopessi kalau saya pikir ya. Oleh Romeni kan juga tidak banyak dapat bola tadi ya. Pasti akan tetap dipertahankan, tapi mau tidak mau ya coba Septian Satria Bagaskara, mau nggak mau, karena apa ya, dia pemain pengganti, dia sudah cetak 7 gol, 1 assist, 6 gol diantaranya datang pada saat dia jadi pemain pengganti. Ya layak dicoba lah, mau nggak mau. Udah nothing tulus lagi ya 0-3 ini. Jangan tambah kemasukan, tapi harus berusaha untuk memperkecil ketinggalan, karena margin perbedaan gol itu yang akan menjadi penentu siapa yang lolos ke putaran keempat. Ini udah sulit untuk masuk ke putaran untuk langsung lolos ke Piala Dunia. Karena Australia sudah 10 poin kalau mereka menang sekarang ya. Walaupun ini baru babak pertama, belum berakhir. Tapi ketinggalan 3 gol rasa-rasanya ya terlalu aja Australia kalau sampai sampai harus samain. Tapi nanti kita akan coba diskusikan lagi lebih lanjut. Sekarang saya mau ajak Anda untuk bergabung, saudara, ke Sydney Football Stadium. Dan di sana sudah ada Nero Leo, perwakilan Garuda Indonesia Football Friends, yang ikut nonton langsung di sana. Bung Nero, terdengarkah suara Tifal di sini? Ya, terdengar Bang Tifal. Apa kabar semuanya teman-teman yang ada di Indonesia? Tolong ceritakan kepada kami yang ada di Jakarta ini, suasananya setelah melihat pertandingan babak pertama di sana. Cerita lebih banyak dari sana, Bung. Aduh, luar biasa, ini sangat penggemar timnas Indonesia yang masuk ke stadion ini, lebih dari 5.000 penonton yang tergabung dalam Garuda Australia maupun fans timnas yang langsung datang dari Jakarta. Begitu gol Kevin Dix gagal menyentuh tiang gawang, kekecewaan terlihat dari seluruh penggemar timnas. Lalu kemudian terjadi gol pertama, gol kedua, dan bahkan gol ketiga yang sama sekali di luar daripada prediksi para penggemar timnas yang menyaksikan langsung pertandingan pada malam hari ini. Tentu sangat lemas di kiri kanan saya maupun di bagian belakang, sangat kelihatan bahwa mereka begitu kecewa melihat pertandingan babak pertama ini berlangsung, yang mana Indonesia dengan formasi 3-4-1-2 yang diterapkan Coach Patrick ini sepertinya belum mampu menjawab harapan daripada penggemar timnas Indonesia. Unek-unek dari para penonton yang ada di sana, terutama pendukung timnas, apa-apa saja suara mereka, Bung? Aduh, ini luar biasa. Ini mereka sangat kecewa, tentu sedih. Di babak pertama dengan rentan waktu yang tidak terlalu lama, bisa terjadi 3 gol, yang sepertinya gol itu bukan gol-gol yang susah ya, selain penalti tadi. Karena itu akibat ada kesalahan persepsi di bawah tadi, sehingga terjadi gol yang kedua. Nah, ini mereka sama sekali kecewa, sedih, bahkan ada beberapa dari mereka yang menangis setelah menyaksikan 3 gol tersarang di gawang Indonesia pada babak pertama ini. Mudah-mudahan kita bisa membuktikan Coach Patrick mendapat meramu dengan waktu 15 menit ini untuk kemudian bisa menjawab apa yang menjadi harapan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di stadion, lebih dari 5.000 penggemar timnas Indonesia yang memadati stadion ini. Melihat pertandingan di babak pertama, masih ada babak kedua, sebesar apa ekspektasi supporter kita di sana, Bung? Tadi kami sempat ngobrol sebentar untuk babak kedua, mereka walaupun ekspektasi ada, mungkin tertinggi ekspektasi kita sekarang adalah bisa imbang dengan merebut tetap 1 poin, tapi setidaknya jika itu tidak terjadi, minimal kita tidak tertinggal jauh. Ada cetakan gol dari para pemain yang luar biasa hebat sebenarnya, yang mengisi lini depan pemain timnas Indonesia, karena nama-nama beken memang sudah main pada kesempatan hari ini. Misalkan Romeni, Gin, kemudian ada Stride, 3 pemain depan ini luar biasa sebenarnya, kolaborasi yang baik sebenarnya. Cuma memang kesempatan dan momentum ini masih kita tunggu. Semoga di sisa 45 menit babak kedua nanti mereka bisa menyusun strategi yang lebih tajam, dan harapan teman-teman di sini serang saja, menyerang, karena apapun ini sudah 3-0. Harapan mereka minimal ada gol, 1 atau 2 gol bisa tersarang di Allianz Sydney Stadium ini. Minimal ada gol untuk yang babak berikutnya, sehingga bisa dipastikan bahwa penonton kita, para pendukung timnas Indonesia di sana masih tetap bertahan di kursinya masing-masing. Tetap bertahan, ini tetap mereka akan bertahan sampai terakhir, karena di akhir juga nanti kita sudah sepakat teman-teman Garuda Australia untuk bisa menyokong timnas kita. Di laga terakhir 25 kita akan menyanyikan lagu Tanah Airku
seperti yang kita sering lakukan di Gelora Bung Karno, Jakarta ketika Indonesia selesai bermain. Nah, mereka sedih sekali, Mas. Jujur ini kita benar-benar shock, nggak menyangka 3 gol bisa tersarang dengan cukup atau relatif mudah ke gawang timnas Indonesia. Terlepas pada pertandingan babak pertama tadi, melihat posisi kita, timnas kita sudah sampai sejauh ini, apa yang bisa Anda gambarkan kepada kita semua di sini? Ya tentu harapan masyarakat, Mas, ini sangat tinggi kepada timnas Indonesia yang hari ini luar biasa sudah diisi pemain-pemain top yang berkiprah di Eropa. Lalu kemudian mereka juga hampir boleh dibilang mungkin lebih dari 80% berasal dari akademi sepak bola sejak junior di Belanda. Mereka sudah punya jam terbang yang sangat tinggi di klubnya masing-masing. Tapi mungkin ada suara-suara tadi mengatakan bahwa memang mereka ini baru bertemu sekarang ini bermain. Sementara timnas Australia, mereka sudah bermain lebih dari 15 kali bersama tim mereka. Untuk kekompakan timnya mungkin masih unggul jauh dibanding tim Indonesia ini. Oke, Bung Nero dari Sydney Football Stadium, saya masih bersama dengan Bung Gita Suwondo di sini. Bung Gita, akhirnya kan banyak pandangan melihatnya begini, dengan masa latihan yang terbilang pendek, kita bertanding di kandang orang, begitu kan, kita tandang ke sana, waktunya mepet. Apakah ini yang menjadi faktor sampai akhirnya hasilnya seperti itu? Enggak juga sih sebenarnya, enggak harus juga ya, karena FIFA Match Day kan selalu dengan jarak-jarak pendek. Australia pun mengalami hal yang sama, jarak pendek. Mungkin kalau Jepang, Australia, Bahrain, China, kemudian Saudi Arabia, itu pelatihnya sudah pelatih lama. Artinya mereka sudah memegang pertandingan yang keberapa kalinya. Ini kan Patrick Kluivert baru, mungkin kendalanya di situ. Sehingga waktu yang mepet itu tidak bisa dimaksimalkan dengan baik. Tapi kalau melihat 10 menit pertama kita nggak kalah dalam permainan, seharusnya ya itu tadi, momentumnya adalah kita kehilangan momentum, tidak bisa mencetak gol itu. Itu yang saya pikir menjadi kendala. Dan itu nggak bisa menyalahkan pelatih ya sebenarnya ya. Karena kemudian setelah kita ketinggalan, kita berupaya untuk menyamakan kedudukan, kita terlalu terburu-buru, defense kita high defense, ya mau nggak mau ya jadi kita dihukum oleh lawan. Faktor luck, menurut Anda nggak? Nggak juga, lebih karena ini ya, kita berusaha untuk mengejar ketertinggalan, kita lupa pertahanan kita, itu aja. Gol kedua dan ketiga kan isinya kayak gitu. Kalau membandingkan performa dari Australia yang saat Anda terakhir kali melihat dan yang hari ini, ada yang berbeda signifikan tidak yang perlu dicermati untuk babak kedua nanti? Pertandingan terakhir mereka melawan Bahrain, mereka kerepotan lawan Bahrain. Kenapa? Karena Bahrain bermain dengan pola bertahan mereka. Ini yang kita tidak lakukan. Sorry, saya harus tahan di situ. Saya mengajak Anda untuk melihat kedatangan dari mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah berada di arena nonton bareng pertandingan timnas Indonesia versus Australia di Jakarta. Yang juga menarik untuk dicermati nanti adalah sejauh mana Coach Shin Tae-yong ini merespons performa dari timnas kita di babak pertama dalam laga tandang di Australia. Kita coba simak pernyataan dari Shin Tae-yong. Istirahat aja di Korea. Berarti Coach Shin baru datang kapan? Semalam baru sampai. Baru sampai tadi malam. Nanti juga tanggal 25 juga ya? Ya. 25일 또 우리 팬들하고 같이 볼 거라고. Tanggal 25 nobar juga bersama para fans. Jadi bukan hari ini tapi juga tanggal 25. Ada yang mau disampaikan kepada para fans yang udah kangen sama Coach Shin Tae-yong? 네, 감사합니다. 대만가시아. 일단 우리 팬들이 이렇게 반겨주고 챙겨줘서 너무 감사하고 저는 행복하다고 생각하고 있습니다. Terima kasih banyak atas sambutan yang luar biasa dan dengan situasi seperti ini, Coach Shin sangat merasa bahagia. 제 마음속에는 항상 인도네시아가 있고 또 인도네시아 축구가 있고 인도네시아 팬들과 국민들이 있다고 생각하시면 되겠습니다. Selalu ada Indonesia dan masyarakat Indonesia di hati Coach Shin. 일단 우리 인도네시아 대표팀이 전반에 아쉽게 3대0으로 치고 있지만 후반 45분이 남아있고 앞으로도 또 3경기가 더 남아있기 때문에 다 같이 한 뜻으로 또 45분을 열렬히 응원하며 좀 더 좋은 결과가 나오지 않을까 생각하고 있습니다.
Memang 45 menit tadi sayang sekali hasilnya 0-3. Tetapi masih ada sisa 45 menit lagi dan juga masih ada 3 pertandingan lagi ke depannya. Jadi kita harus menjadi satu semua untuk mendukung timnas Indonesia. Mas Sintayong masih terus mendukung Indonesia kan? 물론 인도네시아를 좀 아쉽게 떠났지만 그래도 지금 경기 뛰고 있는 모든 거의 전 선수가 제가 키워내는 제 아들 같은 선수들이기 때문에 항상 제 마음속에는 항상 응원을 하고 있다고 보시면 되겠습니다. Memang dengan sayangnya harus meninggalkan timnas Indonesia, tetapi memang anak-anak timnas saat ini memang hampir semua anak-anaknya Coach Shin juga. Jadi dengan hati senang Coach Shin pasti akan mendukung terus timnas Indonesia. Terakhir, apa yang paling dikangenin sama Indonesia? Kan kemarin tidur di Korea terus. Yang dikangenin sama Indonesia apa? Jebret ya? 사실 집으로 상당히 그리웠고 보고 싶었고 생각이 많이 났던 친구 중에 한 명이었다고 생각하거든요. Memang salah satu teman yang terbaik Coachnya Bang Jebret. Bang Balin itu memang salah satu yang Coach paling kangenin memang. 사실 옆에 있어서 그런 게 아니라 제가 좀 석연찮게 떠나갈 때 그래도 저한테는 많은 힘을 줬던 친구라고 생각하면 됩니다. Bukan karena lagi ada di samping Coach Shin, tetapi ketika meninggalkan Indonesia dia tetap ada di sebelah Coach Shin dan mendukung terus. Jadi setiap makasih Coach Sintayong, nanti kita tunggu babak yang kedua. Gol ini Indonesia lawan Australia malam hari ini. Terima kasih Suara Azani. Berikutnya juga dari Universitas Atma Jaya, ini ada nonton bareng dengan mantan pelatih Sinteyong juga, ada Benedictus Aditya. Benedictus, sebenarnya apa yang kemudian menjadi fokus begitu ya dari nonton bareng bersama dengan Sinteyong ini, Indonesia lawan Australia di Universitas Atma Jaya? Timnas Indonesia harus tertinggal 3-0 dari Australia di babak pertama pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Gol Australia dicetak Martin Boyle, Nishan Velupillai, dan Jackson Irvine. Di awal babak pertama Timnas Indonesia dominasi pertandingan. Timnas pun bahkan punya kesempatan mencetak gol dari titik penalti setelah striker Rafael Strike dilanggar di kotak terlarang. Sayang Kevin Dix saudara gagal menuntaskan tugas. Australia pun berhasil mencetak gol di menit ke-18. Timnas Indonesia Sinteyong mengikuti nonton bareng Timnas melawan Australia di Universitas Atma Jaya, Jakarta. Mantan pelatih Timnas Indonesia Sinteyong menghadiri acara nonton bareng atau nobar Timnas Indonesia kontra Australia di Universitas Atma Jaya, Jakarta. Pelatih Shin menyayangkan hasil sementara di babak pertama di mana Indonesia tertinggal 3 gol. Namun STY berharap supporter terus memberikan dukungan kepada skuad Timnas. Bagaimana Coach Shin sekarang, sibuk apa Coach Shin? Sibuk istirahat aja di Korea. Istirahat aja di Korea. 제 마음속에는 항상 인도네시아가 있고 또 인도네시아 축구는 항상 인도네시아가 있고 또 인도네시아 축구가 있고 인도네시아 팬들과 국민들이 있다고 생각하시면 되겠습니다. 인도네시아 대표팀이 전반에 아쉽게 3대0으로 치고 있지만 후반 45분이 남아있고 앞으로도 또 3경기가 더 남아있기 때문에 다 같이 한번 한 뜻으로 또 45분을 열렬히 응원하며 좀 더 좋은 결과가 나오지 않을까 생각하고 있습니다. Supporter Timnas Indonesia juga nonton bareng Timnas kontra Australia di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Supporter berharap Timnas dapat berhasil meraih hasil maksimal demi memperbesar peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia. Nobar supporter Timnas dipusatkan di 2 titik, yakni di area Ring Road dan Plaza Utara GBK. Supporter berdatangan dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka optimis Indonesia mampu meraih hasil maksimal dan lolos ke Piala Dunia.
Keluarga pemain timnas Pratama Arhan melakukan nonton bersama laga pertandingan Indonesia lawan Australia. Nonton bareng ini merupakan bentuk dukungan penuh keluarga terhadap performa Arhan dalam laga. Kedua orang tua Pratama Arhan juga optimis timnas Indonesia akan mampu menang lawan Australia. Saudara, pelatih Patrick Kluivert menurunkan formasi 4-3-3 di pertandingan perdananya menangani timnas Indonesia. Barisan belakang Kevin Dix, Miss Hilgers, Jay Itzes, dan Calvin Verdong ini dipercaya menjaga pertahanan. Kemudian di tengah ada Tom Haye, Nathan Choaon, Dean James yang menjaga keseimbangan. Untuk di lini depan ada Rafael Strijk, Ole Romeni, dan Marcelino Ferdinand diserahkan tanggung jawab menggedor pertahanan lawan. Dalam klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jepang menjadi pemuncak dan hampir pasti lolos ke Piala Dunia. Poin tim Samurai Biru ini terpantau jauh dengan Australia yang berada di posisi kedua. Sementara timnas Indonesia berada di posisi 3 dengan poin 6. Persaingan di grup C cukup ketat mengingat selisih poin peringkat 2 hingga 6 begitu tipis. Timnas Indonesia menghadapi Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 dan sudah memasuki babak kedua. Situasi paling barunya kita akan tanyakan ke Nero Rola, fan Timnas Indonesia yang nonton langsung ini di Sydney Football Stadium. Selamat malam, Nero. Selamat malam, Mbak. Apa kabar? Iya, nampaknya di sini agak sedih ya karena sudah 4-0 ya. Bagaimana sebenarnya suasana di sana terutama para timnas kita nih? Luar biasa, Mbak, ini di stadion ini fans timnas lebih dari 5.000 memadati stadion Allianz Arena di sini. Tapi memang fans timnas Australia juga tidak kalah, mungkin lebih dari 30.000 mereka memadati stadion ini. Sehingga kedengarannya memang lebih riuh mereka. Tetapi timnas Indonesia tidak kalah karena di belakang gawang itu memang dikhususkan untuk supporter timnas Indonesia yang jumlahnya lebih dari 5.000 datang dari seluruh penjuru Australia dan dari tanah air juga sangat banyak datang menyaksikan langsung pertandingan pada malam hari ini. Ya, Nero sekarang kan skor 4-0 ya? Aduh. Ini skor yang sangat-sangat tidak terduga, benar-benar di luar ekspektasi. Tidak pernah terbayang akan terjadi gol yang sedemikian cepat dan relatif mudah. Oleh karena itu, seluruh penggemar timnas yang berada di stadion ini secara serentak tentunya bersedih, kecewa. Bahkan ada beberapa dari antara mereka yang menangis, meluapkan kekecewaan dan very emosional atas kondisi yang terjadi pada malam hari ini. 4 gol bersarang ke gawang timnas Indonesia bukan sesuatu yang mudah untuk bisa diterima, Mbak. Nero, sebenarnya kalau yang Anda lihat secara kasat mata bagaimana sih dengan kondisi dari para pemain sendiri? Kan sejak awal nih sebenarnya bagus ya di menit-menit awal menyerang tapi kemudian kedodoran sampai ke sekarang ini. Bagaimana sebenarnya penampilan dari timnas sejak awal? Kita melihat Patrick Kluivert menurunkan komposisi 4-3-3, artinya formasi ini bagian daripada untuk menyerang. Tapi pada menit 0 sampai 15 menit timnas kita relatif bermain rapi, rapat dan cenderung menyerang. Tetapi setelah itu pemain kita agak kehilangan konsentrasi, lalu kemudian terjadi gol pertama yang secara tidak sengaja itu adalah mungkin tanda kutip kecerobohan dari salah satu pemain belakang kita sehingga terjadi gol itu. Itulah yang memantik Australia untuk memacu lebih cepat lagi pola permainannya sehingga timnas Indonesia agak kesulitan untuk menghadapi 3 starter Australia yang cukup berpengalaman dan sudah bermain lebih sering dibanding timnas Indonesia. Nero, pada saat di babak awal kan tertinggal 3-0, kemudian sampai sekarang juga kemudian menambah lagi gol untuk Australia jadi 4-0. Kalau dilihat sebenarnya dari babak pertama, yang kedua ini ada nggak sih perbedaan strategi yang dilakukan oleh Patrick Kluivert? Sepertinya kalau melihat perbedaan yang di babak kedua, Patrick lebih memfokuskan pada menyerang karena memang di babak pertama kita sudah tertinggal cukup jauh ya, 3-0. Tetapi
serangan-serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh timnas dapat diantisipasi oleh Australia, karena di babak kedua kita melihat Australia menurunkan back yang kemudian lebih pada posisi bertahan dengan 3 gol di babak pertama, buat mereka itu sudah sangat lebih dari cukup untuk mengamankan 3 poin menuju Piala Dunia 2026. Lalu dari timnas sendiri maupun juga timnas dari Australia, siapa yang paling menonjol dalam pertandingan sampai dengan sekarang ini? Sebenarnya pemain depan kita itu Rafael, kemudian Romei itu cukup menonjol. Tapi memang pergerakan mereka itu sangat ditempel sama pemain belakang daripada Australia, karena mereka sudah tahu pola pemain penyerang kita. Tetapi di lini tengah juga cukup baik. Sebenarnya sudah sangat baik, Mbak. Cuman memang kemudian agak menerapkan pola terbuka, sehingga celah-celah untuk terjadi serangan balik dari lawan ini sangat memudahkan para pemain Australia, yang memang mereka juga sudah sangat solid dalam tim karena sudah bermain sering atau lebih dari beberapa pertandingan. Sementara timnas kita mungkin hampir separuh tadi yang main di lapangan itu belum pernah bermain sebelumnya bersama di tim nasional Indonesia. Karena ada beberapa pemain baru juga yang didatangkan ya untuk bermain bersama ya. Ya, ada beberapa yang memang naturalisasi baru masuk bulan ini dan ada yang bulan sebelumnya, sehingga mereka mungkin solidaritas dari tim ini agak sulit ya untuk kemudian membayangkan mereka baru ketemu tanggal 15 kemarin, mungkin baru latihan-latihan fisik untuk menyamakan pola menyerang melawan Australia, yang notabene Australia merupakan langganan Piala Dunia, dan mereka hari ini sangat bermain cukup bagus. Itu, Mbak. Oke, Nero, kan ini kan merupakan pertemuan kedua ya dari babak kualifikasi zona C begitu ya untuk Piala Dunia begitu. Nah, kalau yang Nero lihat perbandingan antara yang dulu pada saat Indonesia lawan Australia dan kini ketemu lagi, apa yang paling Nero lihat perbedaannya? Yang pertama yang saya lihat, Australia menerapkan pola yang sangat menyerang, agresivitasnya lebih tinggi dibanding waktu di GBK, karena mungkin ini kandang mereka ya, dan mereka sangat ditekan oleh antusias supporternya yang luar biasa juga menjumlah stadion ini. Sementara timnas Indonesia kita lihat mereka mencoba menyerang, akhirnya kemudian barisan pertahanan agak sedikit lengah, yang membuat terjadi gol yang begitu cepat, dan buat kami itu gol yang sangat tidak unpredictable, begitu cepat bisa mencetak gol ke gawang Indonesia, dan bahkan sampai 3 gol di babak pertama, yang kemudian babak kedua di menit ke-60 itu tercipta 1 gol untuk keunggulan Australia. Kita berharap, Pak, mudah-mudahan ada keajaiban, setidaknya kita bisa mengejar ketertinggalan, minimal bisa tercetaklah 1 atau 2 gol pada sisa menit bertanding yang kurang lebih sekitar 20 menitan lagi. Ya, masih ada waktu 20 menit. Berharap betul ya, minimal ada 1 yang bisa berhasil dicetak gol begitu ya. Terima kasih Nero melaporkan langsung ya dari Sydney, Australia. Terima kasih Kak, saya buat seluruh
eksekusi tendangan penalti di awal babak pertama. Meski demikian, dukungan terus diberikan agar para pemain bisa tampil maksimal. Pertandingan sudah selesai, kini saatnya kita bergabung dengan 3 jurnalis Kompas TV yang sejak dari awal ini mengikuti keseruan nobar di beberapa daerah. Ada Widi Nugroho yang menyaksikan langsung nonton bareng di Solo, ada juga Kika Madona dari Surabaya, Jawa Timur, dan Linda Wirawan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saya mau ke Kika terlebih dahulu. Kika, bagaimana nih para supporter melihat hasil pertandingan yang sudah usai nih dengan skor 5-1 lawan Australia? Ya baik Audrey dan juga saudara, pertandingan memang baru saja selesai, tapi masyarakat Surabaya khususnya Jawa Timur ini juga masih terus berharap agar meskipun pertandingan ini berakhir dengan skor 5-1 untuk Indonesia 1, sementara untuk Australia 5, ini membuat masyarakat Surabaya Jawa Timur juga kecewa, bahkan beberapa dari mereka lemas setelah melihat bagaimana hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Ada beberapa faktor yang tadi disampaikan oleh para penonton yang juga kemudian hadir di acara nonton bareng di Balai Kota Surabaya ini, seperti misalnya faktor kekompakan satu sama yang lain ini juga masih belum terbangun chemistry seperti itu. Sehingga hal inilah yang juga kemudian membuat pertandingan malam hari ini kalau menurut mereka belum berlangsung maksimal. Malam hari ini ratusan warga, ratusan pendukung dari Timnas Indonesia yang ada di wilayah kota Surabaya dan juga sekitarnya berkumpul di Balai Kota Surabaya. Pertandingan tadi meskipun dengan hasil yang kurang memuaskan, namun untuk para supporter, antusias dari para supporter di sini yang juga kemudian mendukung laga dari Timnas Indonesia yang bertanding pada malam hari ini bersama dengan Australia ini juga sangat tinggi, terutama pada saat tadi Rizky Ridho juga kemudian turut serta untuk tampil melawan Australia di dalam pertandingan, di mana Rizky Ridho ini merupakan warga Surabaya. Sehingga hal ini yang juga kemudian membuat masyarakat Surabaya Jawa Timur sangat antusias sekali untuk menyambut pertandingan yang berlangsung pada sore hari tadi sampai dengan pada beberapa saat yang lalu. Skor 5-1 ini memang cukup membuat mereka tidak bersemangat, tapi secara keseluruhan dengan pertandingan yang tadi juga sudah berlangsung, masih ada harapan yang juga kemudian diharapkan untuk para timnas yang juga kemudian berlaga. Meskipun kali ini tidak menang untuk melawan Australia, namun di pertandingan berikutnya yang melawan Bahrain yaitu pada tanggal 25 Maret mendatang, harapannya timnas Indonesia bisa lebih mengimbangi lagi sehingga skornya juga lebih tinggi lagi jika dibandingkan dengan pertandingan yang berlangsung pada malam hari ini. Pertandingan secara keseluruhan pada malam hari ini meskipun juga hasilnya masih belum terlalu memuaskan, namun masyarakat Surabaya juga sudah cukup puas dengan jalannya pertandingan yang juga sudah berlangsung, dan hal itu tadi juga masih ditunjukkan oleh para supporter atau para pendukung yang juga kemudian menyaksikan di layar besar atau layar besar yang ada di belakang kami ini. Yang mana tadi tuh para pendukung juga sempat meneriakan yel-yel, memberikan semangat meskipun suara-suara dari para pendukung ini tidak sampai ke stadion. Namun harapannya dengan adanya doa, dukungan dan juga harapan dari para pendukung yang ada di wilayah Surabaya dan juga Jawa Timur ini bisa sampai kepada timnas yang akan berlaga pada tanggal 25 Maret mendatang Indonesia lawan Bahrain. Perjuangan tidak putus sampai di sini, artinya masih ada doa dan juga harapan untuk timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Harapan itu tersebut yang juga kemudian menjadi doa besar terutama di bulan Ramadan ini ya Audrey dan juga saudara, supaya nantinya timnas Indonesia bisa lolos di Piala Dunia mendatang. Demikian Audrey. Kika Madona dari Surabaya Jawa Timur. Berikutnya kita akan menuju ke Widi Nugroho di Solo Jawa Tengah. Widi, bagaimana warga di sana atau supporter kita ini menaruh harapan yang sangat besar pada pertandingan nanti di minggu depan melawan Bahrain? Saksikan sendiri bahwa antusiasme supporter tetap ada hingga pertandingan berakhir. Jadi bisa disimpulkan bahwa walaupun di babak pertama sudah tertinggal cukup jauh 3-0, namun supporter Indonesia masih optimis bisa mengejar di babak kedua, walaupun hasilnya seperti yang kita ketahui Indonesia kalah 5-1 dari Australia. Tapi para supporter sendiri masih optimis dengan tim Indonesia yang akan melawan Bahrain di pertandingan selanjutnya di Indonesia.
tentunya pertandingan di kandang akan menambah motivasi bagi timnas Indonesia sendiri. Dan terkait dengan apa yang sudah dilakukan Patrick Kluivert sebagai pelatih, supporter masih mentolerir. Artinya mereka masih menganggap ini baru sebentar dia menangani timnas Indonesia dan sudah harus melakoni pertandingan yang cukup berat melawan tim yang sudah berpengalaman di Piala Dunia. Tentunya ada gaya berbeda yang diterapkan daripada Sintayong sehingga membuat para pemain juga harus beradaptasi dengan taktik dan juga strategi dari Patrick Kluivert dan tim pelatih yang dibawanya. Dan supporter menaruh harapan besar pada timnas Indonesia di pertandingan berikutnya bisa mencuri poin, bahkan menang di kandang sendiri melawan Bahrain, dan pertandingan selanjutnya bisa mencuri poin lagi agar bisa lolos ke putaran Piala Dunia 2026 nanti. Dan hasil hari ini harus dijadikan pengalaman yang berharga untuk timnas Indonesia bahwa permainan yang menarik tidak akan maksimal jika tidak mendapatkan kemenangan. Dan tadi sempat kami tanyakan juga ke beberapa supporter bahwa mereka tetap akan mendukung apapun yang hasil yang akan didapatkan Indonesia nanti di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Audrey. Iya, tapi Widi, usai menyaksikan nonton bareng, apakah ada kegiatan juga yang dilakukan di sekitar nonton bareng, mengingat ini juga sudah waktunya berbuka puasa? Ya, seperti yang saya laporkan tadi juga di sini juga terdapat beberapa pedagang kaki lima yang menyediakan tentunya makanan-makanan untuk berbuka puasa. Tapi sebatas itu saja, Audrey, karena memang lokasi yang dijadikan untuk nonton bareng ini adalah jalan utama di Kota Solo. Sehingga setelah selesai pertandingan, petugas gabungan dari TNI Polri dan juga Satpol PP segera meminta warga untuk berpindah lokasi dan tidak menutupi jalan lagi seperti yang dilakukan pada saat nonton bareng tadi. Dan saat ini pun Jalan Jenderal Sudirman dan akses menuju ke Pasar Gede ataupun sebaliknya sudah dibuka untuk kendaraan lalu lalang, dan warga sudah berpindah ke warung-warung ataupun ke lokasi makan yang ada di sekitar Balai Kota Solo ini. Ade. Dari Solo, Jawa Tengah, Widi Nugroho melaporkan. Berikutnya kita ke Makassar, Sulawesi Selatan, ada Linda Wirawan. Linda, kalau di tempat saat Anda melaporkan, apakah ini juga menjadi lokasi nonton bareng sekaligus juga buka bersama? Ya, selamat malam Audrey dan juga saudara. Memang di tempat saya melaporkan saat ini, karena kalau di waktu Kota Makassar tadi permainan ataupun pertandingan dimulai pada pukul 5:10 waktu Indonesia Tengah sore tadi, maka memang di tengah-tengahnya ini ada waktu berbuka puasa karena kita sekarang sedang berada di tengah bulan Ramadan, sehingga nonton bareng kali ini antara laga Timnas Indonesia versus Timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini kemudian dirangkaikan dengan buka puasa bersama. Kalau kita lihat tadi memang berlangsung dengan sangat apik, dan memang kalau antusiasme warga Kota Makassar dalam menyaksikan pertandingan ini sebenarnya sangat tinggi, saudara. Ini dibuktikan bahwa di beberapa titik di Kota Makassar dilaksanakan nonton bareng bersama seperti di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di salah satu lobi hotel yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di sini ada kurang lebih sebanyak 300 orang yang menyaksikan laga Timnas hari ini, dan beberapa di antaranya kompak menggunakan pakaian baju Timnas yang didominasi dengan warna merah, dan tentu saja ini membawa semangat juang yang luar biasa untuk mendukung Timnas Indonesia pada hari ini. Dan dibuktikan juga bahwa mereka ini sudah mulai berdatangan sejak pukul 4:30 sore tadi waktu Indonesia Tengah, Audrey dan juga saudara. Dan tidak diragukan lagi karena pertandingan ini berada di tengah bulan Ramadan, ini tentunya menjadi momen yang tidak terlupakan buat para pendukung Timnas yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan untuk lebih memeriahkan lagi, di sini ada 3 layar LED, Audrey dan juga saudara, yang dipasang untuk kemudian menambah antusiasme dari para pendukung Timnas Indonesia. Di awal pertandingan tadi para pendukung sangat bersemangat, mereka bertepuk tangan ketika Timnas memasuki stadion, dan juga bertepuk tangan lagi ketika lagu Indonesia Raya berkumandang di dalam stadion. Namun tentunya tidak bisa dipungkiri bahwa teriakan kekecewaan dari para pendukung ini bergema ketika gol Australia berhasil membobol gawang Indonesia sebanyak 5 kali. Namun meski begitu, Audrey dan juga saudara, pendukung tetap sangat gembira seperti itu, dan juga berteriak dengan sangat senang ketika Indonesia berhasil membobol gawang Australia di menit ke-77. Jadi kalau dikatakan suasana di sini itu walaupun memang ada sedikit kekecewaan,
kekecewaan karena Australia berhasil membobol gawang Indonesia 5-1, tapi satu gol yang dihasilkan oleh Indonesia membobol gawang Australia itu juga bisa dikatakan membuat senang para supporter yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kali ini timnas Indonesia memang kalah dari timnas Australia, namun dukungan luar biasa tentunya akan terus menemani timnas Indonesia dari Kota Makassar di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Audrey. Indah, singkat aja, nanti kan di tanggal 25 Indonesia akan melawan Bahrain. Apa semangat yang disuarakan para supporter nih yang saat ini selesai nonton pertandingan Indonesia lawan Australia? Nah, Audrey, di pertandingan selanjutnya tentunya di pertandingan timnas selanjutnya para supporter tentunya berharap bahwa performa dari timnas Indonesia bisa lebih meningkat lagi karena walaupun hari ini saja Audrey timnas Indonesia kalah melawan Australia, namun satu gol dari timnas Indonesia sudah membuat hati dari para supporter di sini senang seperti itu, dan tentunya seperti yang saya katakan tadi bahwa para supporter ini masih sangat mendukung timnas Indonesia di pertandingan-pertandingan selanjutnya dan berharap agar performa dari timnas Indonesia bisa lebih meningkat. Audrey. Linda melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya ada Widi Nugroho dari Solo dan di awal ada Kika Madona dari Surabaya. Terima kasih teman-teman. Saudara, bertandang ke Allianz Stadium Sydney, kandang Australia, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Australia. Tapi tetap ada asa timnas Garuda dapat melaju ke Piala Dunia. Kita ulas lengkapnya bersama Radi Saputra. Bulan puasa itu harus tetap latihan. Untungnya ada Le Mineral. Le Mineral mengandung mineral esensial, membuat tubuh bekerja optimal. Alhamdulillah, segar. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Cat Paragon dong, Mbak. Ekstra daya tutup dan ekstra hemat. Ada Paragon Emulsion. Atau ada Paragon Waterproof, anti bocor dan elastis. Saya beli semuanya. Paragon makin banyak variannya. Ramadan selalu ada momen tak terlupakan. Tapi kalau... Tenang, ada THR dari Tiket.com. Lebaran meriah, tiket mudiknya pasti murah. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Kelebihan nggak baik, kekurangan juga nggak baik. Lebih baik cukup. Cukup sesendok sari kurma TJ saat puasa. Sari kurma TJ untuk semua kebaikan kurma Arab. Enak, halal, yakin. Selamat berpuasa. Ramadan selalu ada momen tak terlupakan. Tapi kalau... Tenang, ada THR dari Tiket.com. Lebaran meriah, tiket mudiknya pasti murah. Bulan puasa itu harus tetap latihan. Untungnya ada Le Mineral. Le Mineral mengandung mineral esensial, membuat tubuh bekerja optimal. Alhamdulillah, seger. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Nyaman berpuasa dengan kopi luwak. Selamat berpuasa ya.
Ngeri mantapnya. Belum makan? Yakin ngopi? Luwak white coffee nyaman diminum. Luwak white dan luwak hitam diolah dengan teknologi slow roasting, membuat pH level lebih netral sehingga nyaman diminum kapan saja. Nyaman berpuasa dengan kopi luwak. Selamat berpuasa ya. Kopi luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Ramadan selalu ada momen tak terlupakan. Tapi kalau... Tenang, ada THR dari Tiket.com. Lebaran meriah, tiket mudiknya pasti murah. Saudara, Timnas Indonesia harus menelan pil pahit kalah 5-1 dari tuan rumah Australia pada laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Hasil ini memperberat peluang Timnas untuk lolos otomatis ke Piala Dunia. Sendiri pasti sebagai supporter Indonesia sangat kecewa ya dengan skor yang bisa dibilang Timnas kita dibantai 5-1 di Sydney. Tapi dengan secara pribadi menurut saya sendiri. Tapi kalau... Tenang, ada THR dari Tiket.com. Lebaran meriah, tiket mudiknya pasti murah. Nyaman berpuasa dengan kopi luwak. Selamat berpuasa ya. Ngeri mantapnya. Belum makan? Yakin ngopi? Luwak white coffee nyaman diminum. Luwak white dan luwak hitam diolah dengan teknologi slow roasting, membuat pH level lebih netral sehingga nyaman diminum kapan saja. Nyaman berpuasa dengan kopi luwak. Selamat berpuasa ya. Kopi luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Bulan puasa itu harus tetap latihan. Untungnya ada Le Mineral. Le Mineral mengandung mineral esensial, membuat tubuh bekerja optimal. Alhamdulillah, segar. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Saatnya jadikan tahun ini Ramadan yang epik dengan promo dan produk menarik. Asik. Telkomsel Siaga, jadikan Ramadan terbaikmu. Damainya warna biru bahari yang mengiringi senyum saat berpelukan di momen indahnya tali silaturahmi. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon. Unjuk rasa mahasiswa menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI terjadi di Saudara, Timnas Indonesia harus menelan pil pahit kalah 5-1 dari tuan rumah Australia pada laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Hasil ini memperberat peluang Timnas untuk lolos otomatis ke Piala Dunia. Ini Bung Ilham. Iya, untuk hasilnya sendiri pasti sebagai supporter Indonesia sangat kecewa ya dengan skor yang bisa dibilang Timnas kita dibantai 5-1 di Sydney. Tapi dengan secara pribadi menurut saya sendiri juga dengan persiapan yang sangat minim dari Patrick Kluivert sendiri, itu salah satu mempengaruhi dari performa Timnas kita saat ini. Ditambah lagi kan kemarin sempat ada transisi pergantian pelatih maksud saya di era Sintayong dan di era Patrick Kluivert ini, dan sama seperti
Bung sendiri bilang dari tadi, kalau misalkan ini tuh salah satu perjudian dari PSSI sebenarnya untuk melakukan pergantian pelatih. Oke, Bung Ilham, ini kan saya juga nonton bareng sama teman-teman di Kompas TV ini tadi ya. Lalu juga saya memantau lini massa, memantau juga media sosial. Sepertinya tidak terhindarkan Di era Sintayong kemarin, seperti itu. Oke, sebelum kita lanjutkan perbincangan, saya akan hantarkan dulu. Ada pernyataan dari mantan pelatih timnas Indonesia, Sintayong, yang menyebut minimnya waktu latihan jadi salah satu faktor Indonesia menelan kekalahan dari Australia. Berikut ini. 열심히 최선을 다한 것 같아. 앞에서 선수들이 전방 압박돼가고 최선을 다했지만 열심히 최선을 다한 것 같아. 앞에서 선수들이 전방 압박돼가고 최선을 다했지만 시간이 부족해서 세트피스의 맨투맨 이걸 놓치는 게 결정적으로 지지 않았나 생각하고 안타까운 점이지. 사실은 세트피스에서 골을 안 먹어도 될 것을 이제 골 먹으면서 우리가 대량 실점했는데 아마도 클로베트 감독이 시간이 부족해서 그런 세트피스 훈련을 못하지 않았나 생각이 들고 결정적인 순간에 우리가 골을 넣었으면 분위기가 반전 됐을 텐데 그런 부분이 좀 아쉬워서 아쉬운 포인트는 했는 부분이에요. Ya, gimana pun Coach Shin ini punya waktu yang panjang dengan timnas sebelumnya. Betul. Menurut Anda, apakah seorang Patrick Kluivert dan staf kepelatihan yang sekarang juga perlu mendengarkan masukan-masukan dari Coach Shin untuk menghadapi Bahrain tentunya nanti yang harus diperbaiki di 25 Maret nanti? Ya, kira-kira. Tentu sebenarnya mendengar setidaknya bagaimana tim ini sebenarnya terbaiknya seperti apa, karena Coach Shin sudah menjalani 6 pertandingan di putaran ketiga ini. Bahkan kalau kita melihat merunut dari sebelumnya, Coach Shin sudah dari 2020 awal sudah di timnas Indonesia. Meskipun memang kita tahu kalau sekarang dengan tim yang tadi turun di Australia hanya menyisakan Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand yang sejak awal dibawa oleh Coach Sintayong gitu kan. Selanjutnya relatif pada pemain-pemain yang muka-muka baru, yang pemain naturalisasi kita. Tapi sejauh ini emang harus banyak belajar. Terutama yang kita tahu bahwa Asia ini adalah rimba berbeda bagi Patrick Kluivert. Dia selama ini bersama Curacao di Amerika Tengah. Patrick bisa benar-benar diterapkan di GBK nanti. Ya, Asia ini memang totally different battleground ya. Bukan sembarang battleground. Jadi memang harus punya insting kepelatihan yang lain daripada yang lain begitu kira-kira. Nah, terakhir saya ke Bung Ilham. Bung Ilham, 25 Maret nanti kita akan lawan Bahrain. Kira-kira Ultras Garuda akan memerahkan GBK ya? Sudah siap mendukung penuh? Iya, saya rasa dengan PSSI sudah menginformasikan kalau misalkan tiket sudah sold out sendiri, otomatis mungkin kurang lebih kapasitas 70.000 supporter akan memeriahkan tanggal 25 Maret nanti untuk mendukung total timnas kita sendiri. Apalagi kan kemarin sempat ada 3.000 tiket yang disediakan oleh PSSI untuk tim tamu, tapi ternyata dari Bahrain sendiri supporternya tidak ada yang membeli tiket event satupun. Jadi PSSI menjual kembali 3.000 tiket itu ke publik Indonesia. Nggak berani juga kayaknya supporter Bahrain datang ke Indonesia. Oke, pertandingan malam hari ini memang kita kalah, harus mengakui keunggulan, tapi tidak menutupi total peluang kita untuk masuk ke Piala Dunia. Masih ada pertandingan lawan Bahrain, lawan Cina, dan juga lawan Jepang, terutama memaksimalkan lawan Bahrain dan Cina ya nanti di kandang di GBK. Semoga kita juga punya perubahan taktik, perbaikan taktik yang maksimal, dan chemistry yang paling penting tadi itu chemistry bisa dibangun dengan baik dengan waktu yang cukup singkat. Terima kasih Bung Ihsan dan juga Bung Ilham sudah berbagi perspektifnya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi. Saudara, setelah jeda di Sapa Indonesia Malam masih ada informasi lain yang patut Anda simak. Salah satunya yang ini, saudara, dianggap tidak transparan. Tidak hanya di Jakarta, keseruan nonton bareng juga dirasakan di sejumlah daerah. Di Kota Solo, nonton bareng Timnas Indonesia lawan Australia digelar di depan Gedung Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Dengan begitu antusias, supporter berdatangan sejak Kamis sore. Pemerintah Kota Solo sengaja melakukan rekayasa lalu lintas untuk menyediakan lahan yang luas nonton bareng Timnas Indonesia lawan Australia. Meski Timnas Indonesia tertinggal dengan Timnas Australia, namun hal ini tidak mengurangi semangat mereka untuk tetap mendukung Timnas. Kegiatan nonton bareng juga dilakukan di Surabaya, Jawa Timur. Meski hasil pertandingan kurang memuaskan, tapi pendukung Timnas Indonesia
masih terus optimis Indonesia bisa menang di pertandingan selanjutnya ketika melawan Bahrain. Kalau performa sih sangat bagus, cuman untuk permainan kurang bagus sih. Iya. Dari umpan-umpannya itu masih kurang, chemistry-nya masih kurang gitu dari permainannya gitu. Iya. Kalau harapan kita optimis, masih ada harapan. Sementara nonton bareng Timnas Indonesia lawan Australia di kota Makassar diwarnai sorakan dari para pendukung skuad Garuda. Nobar digelar di sebuah lobi hotel di Makassar dipenuhi sekitar 300 supporter pendukung Timnas. Tepuk tangan dan semangat supporter tampak terasa ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Tapi mereka juga tidak bisa menutupi raut kekecewaan saat Australia membobol gawang Indonesia. Keluarga pemain Timnas Pratama Arhan melakukan nonton bersama laga pertandingan Indonesia lawan Australia. Nampak wajah tegang terlihat dari seluruh anggota keluarga seperti keponakan, Pak D hingga nenek Pratama Arhan. Ibu dan ayah Pratama Arhan, Surati dan Sutrisno pun begitu tegang saat melihat pemain Indonesia Kevin Dix gagal mengeksekusi tendangan penalti di awal babak pertama. Meski demikian, dukungan terus diberikan agar para pemain bisa tampil maksimal. Pertandingan sudah selesai, kini saatnya kita bergabung dengan 3 jurnalis Kompas TV yang sejak dari awal ini mengikuti keseruan nobar di beberapa daerah. Ada Widi Nugroho yang menyaksikan langsung nonton bareng di Solo. Ada juga Kika Madona dari Surabaya, Jawa Timur. Dan Linda Wirawan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saya mau ke Kika terlebih dahulu. Kika, bagaimana nih para supporter melihat hasil pertandingan yang sudah usai nih dengan skor 5-1 lawan Australia? Ya baik Audrey dan juga saudara, pertandingan memang baru saja selesai, tapi masyarakat Surabaya khususnya Jawa Timur ini juga masih terus berharap agar meskipun pertandingan ini berakhir dengan skor 5-1 untuk Indonesia 1, sementara untuk Australia 5, ini membuat masyarakat Surabaya Jawa Timur juga kecewa, bahkan beberapa dari mereka lemas setelah melihat bagaimana hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Ada beberapa faktor yang tadi disampaikan oleh para penonton yang juga kemudian hadir di acara nonton bareng di Balai Kota Surabaya ini, seperti misalnya faktor kekompakan satu sama yang lain ini juga masih belum terbangun chemistry seperti itu. Sehingga hal inilah yang juga kemudian membuat pertandingan malam hari ini kalau menurut mereka belum berlangsung maksimal. Malam hari ini ratusan warga, ratusan pendukung dari Timnas Indonesia yang ada di wilayah kota Surabaya dan juga sekitarnya berkumpul di Balai Kota Surabaya. Pertandingan tadi meskipun dengan hasil yang kurang memuaskan, namun untuk para supporter, antusias dari para supporter di sini yang juga kemudian mendukung laga dari Timnas Indonesia yang bertanding pada malam hari ini bersama dengan Australia ini juga sangat tinggi, terutama pada saat tadi Rizky Ridho juga kemudian turut serta untuk tampil melawan Australia di dalam pertandingan di mana Rizky Ridho ini merupakan warga Surabaya. Sehingga hal ini yang juga kemudian membuat masyarakat Surabaya Jawa Timur sangat antusias sekali untuk menyambut pertandingan yang berlangsung pada sore hari tadi sampai dengan pada beberapa saat yang lalu. Skor 5-1 ini memang cukup membuat mereka tidak bersemangat, tapi secara keseluruhan dengan pertandingan yang tadi juga sudah berlangsung, masih ada harapan yang juga kemudian diharapkan untuk para timnas yang juga kemudian berlaga. Meskipun kali ini tidak menang untuk melawan Australia, namun di pertandingan berikutnya yang melawan Bahrain yaitu pada tanggal 25 Maret mendatang, harapannya timnas Indonesia bisa lebih mengimbangi lagi sehingga skornya juga lebih tinggi lagi jika dibandingkan dengan pertandingan yang berlangsung pada malam hari ini. Pertandingan secara keseluruhan pada malam hari ini meskipun juga hasil memberikan dukungannya begitu. Jadi ketika
ketika Indonesia menguasai permainan, kemudian mereka ini memberikan bersorak-sorai untuk memberikan harapan gitu ya. Walaupun memang sampai saat ini terlihat gitu ya muka-muka kekecewaan karena Indonesia tertinggal, dan tetapi masih terus adanya harapan yang diberikan kepada timnas Indonesia agar bisa mengungguli atau setidaknya mencetak gol gitu ya. Karena di sini supporter timnas Indonesia tadi sempat berbincang, kami berharap di sini ada keunggulan lagi begitu ya yang ada di babak kedua ini, karena di babak ke-1 sudah jauh tertinggal, ini di babak kedua memang memberikan harapan baru lagi begitu. Dan sampai saat ini nantinya akan terus dilaksanakan nobar sampai selesai nanti, dan PSSI juga menyelenggarakan beberapa acara yang memberikan hiburan, kemudian nantinya menambahkan antusias supporter timnas Indonesia untuk nantinya walaupun memang tidak ada harapan ataupun harapannya kecil untuk menang begitu, tapi tetap bisa memberikan hiburan begitu dari PSSI. Dan sampai saat ini memang kami masih terus berharap supporter timnas masih terus bersorak-sorai jika ada perlawanan dari Indonesia atau Indonesia memberikan penyerangan untuk Australia begitu, Audrey. Harapan kita juga ya supaya ada cetak gol ini Indonesia lawan Australia malam hari ini. Terima kasih Suara Azani. Berikutnya juga dari Universitas Atmajaya, ini ada nonton bareng dengan mantan pelatih Sinteyong juga, ada Benediktus Aditya. Menyayangkan saja terkait dengan kita harus menerima ketertinggalan di babak pertama. Kita ketahui kita tertinggal 3 poin begitu, 3 skor begitu, 3-0 dari Australia. Tapi di samping itu memang Sinteyong sendiri ini juga memberikan semangat terkait ini masih ada pertandingan selanjutnya begitu. Kita ketahui nanti di tanggal 25 juga kita akan menjamu Bahrain di Indonesia, dan ini yang masih menjadi harapan kita ke depannya supaya nantinya Indonesia masih bisa bangkit ke depannya. Begitu, Audrey. Masih ada semangat dan peluang ya sebelum peluit berakhir Indonesia lawan Australia. Terima kasih laporannya Benediktus Aditya di Universitas Atmajaya, dan sebelumnya di GBK ada Suara Azani. Saudara, tidak hanya di Jakarta, tapi keseruan nonton bareng juga dirasakan di sejumlah daerah, salah satunya di Solo, Jawa Tengah. Selengkapnya akan kami hadirkan informasinya usai rangkaian kumandang azan. 5:10 waktu Indonesia Tengah sore tadi, maka memang di tengah-tengahnya ini ada waktu berbuka puasa karena kita sekarang sedang berada di tengah bulan Ramadan, sehingga nonton bareng kali ini antara laga Timnas Indonesia versus Timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini kemudian dirangkaikan dengan buka puasa bersama. Kalau kita lihat tadi memang berlangsung dengan sangat apik, dan memang kalau antusiasme warga Kota Makassar dalam menyaksikan pertandingan ini sebenarnya sangat tinggi, saudara. Ini dibuktikan bahwa di beberapa titik di Kota Makassar dilaksanakan nonton bareng bersama, seperti di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di salah satu lobi hotel yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di sini ada kurang lebih sebanyak 300 orang yang menyaksikan laga Timnas hari ini, dan beberapa di antaranya kompak menggunakan pakaian baju Timnas yang didominasi dengan warna merah, dan tentu saja ini membawa semangat juang yang luar biasa untuk mendukung Timnas Indonesia pada hari ini. Dan dibuktikan juga bahwa mereka ini sudah mulai berdatangan sejak pukul 4:30 sore tadi waktu Indonesia Tengah, Audrey dan juga saudara. Dan tidak diragukan lagi karena pertandingan ini berada di tengah bulan Ramadan, ini tentunya menjadi momen yang tidak terlupa untuk kemudian menambah antusiasme dari para pendukung Timnas Indonesia. Di awal pertandingan tadi para pendukung sangat bersemangat, mereka bertepuk tangan ketika Timnas memasuki stadion, dan juga bertepuk tangan lagi ketika lagu Indonesia Raya berkumandang di dalam stadion. Namun tentunya tidak bisa dipungkiri bahwa teriakan kekecewaan dari para pendukung ini bergema ketika gol Australia berhasil membobol gawang Indonesia sebanyak 5 kali. Namun meski begitu, Audrey dan juga saudara, pendukung tetap sangat gembira seperti itu, dan juga berteriak dengan sangat senang ketika Indonesia berhasil membobol gawang Australia di menit ke-77. Jadi kalau dikatakan suasana di sini itu walaupun memang ada sedikit kekecewaan
kekecewaan karena Australia berhasil membobol gawang Indonesia 5-1, tapi satu gol yang dihasilkan oleh Indonesia membobol gawang Australia itu juga bisa dikatakan membuat senang para supporter yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kali ini timnas Indonesia memang kalah dari timnas Australia, namun dukungan luar biasa tentunya akan terus menemani timnas Indonesia dari Kota Makassar di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Audrey. Indah, singkat aja, nanti kan di tanggal 25 Indonesia akan melawan Bahrain. Apa semangat yang disuarakan para supporter nih yang saat ini selesai nonton pertandingan Indonesia lawan Australia? Nah, Audrey, di pertandingan selanjutnya tentunya di pertandingan timnas selanjutnya para supporter tentunya berharap bahwa performa dari timnas Indonesia bisa lebih meningkat lagi karena walaupun hari ini saja Audrey timnas Indonesia kalah melawan Australia, namun satu gol dari timnas Indonesia sudah membuat hati dari para supporter di sini senang seperti itu, dan tentunya seperti yang saya katakan tadi bahwa para supporter ini masih sangat mendukung timnas Indonesia di pertandingan-pertandingan selanjutnya dan berharap agar performa dari timnas Indonesia bisa lebih meningkat. Audrey. Linda melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya ada Widi Nugroho dari Solo dan di awal ada Kika Madona dari Surabaya. Terima kasih teman-teman. Saudara, bertandang ke Allianz Stadium Sydney, kandang Australia, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Australia, tapi tetap ada asa timnas Garuda
Informasi pertama di berita utama hari ini, saudara, Timnas Indonesia pulang dengan hasil pahit. Bertandang ke Allianz Stadium Sydney, kandang Australia, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Australia 5-1. Informasi berikutnya, mantan pelatih Timnas Indonesia Sinteyong nonton bareng laga Australia melawan Indonesia di Jakarta. Sinteyong menyebut minimnya waktu latihan jadi salah satu faktor Indonesia menelan kekalahan dari Australia. Sinteyong menghadiri acara nonton bareng di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu, STY menyebut meski Indonesia tertinggal 1-5, STY tetap mendukung Timnas Indonesia. Apapun hasilnya, STY tetap mendukung Timnas Indonesia yang masih akan menjalani 3 laga melawan Bahrain, Tiongkok, dan Jepang. 우리 선수들이 호주까지 가서 열심히 최선을 다한 것 같아. 앞에서 선수들이 전방 압박돼가고 최선을 다했지만 시간이 부족해서 세트피스의 맨투맨을 놓치는 게 결정적으로 지지 않았나 생각하고. 안타까운 점이지. 사실은 세트피스에서 골을 안 먹어도 될 것을 이제 골 먹으면서 우리가 대량 실점했는데 아마도 클로베이트 감독이 시간이 부족해서 그런 세트피스 훈련을 못하지 않았나 생각이 들고 결정적인 순간에 우리가 골을 넣었으면 분위기가 반전됐을 텐데 그런 부분이 좀 아쉬워서 아쉬운 포인트는 했는 부분이야. Saudara, usai kalah telak 1-5 dari Australia, supporter Timnas Indonesia di Sydney Football Stadium tetap mendukung dan menyambut kehangat para pemain yang menghampiri tribun penonton. Sebelumnya, ribuan supporter Timnas Indonesia berdatangan di Sydney Football Stadium. Mereka datang dengan membawa dan membentangkan bendera Indonesia berukuran panjang. Para supporter datang dari sejumlah wilayah di Australia, seperti Adelaide dan Newcastle. Sementara itu, meski terlihat kecewa dengan hasil pertandingan, namun pendukung Timnas Indonesia tetap optimistis Indonesia dapat menang di pertandingan selanjutnya. Dalam pertandingan Indonesia lawan Australia, sesekali pendukung bersorak ria ketika Indonesia melakukan penyerangan. Pendukung berharap permainan hari ini bisa dijadikan evaluasi untuk Indonesia lawan Bahrain ke depannya. Ya, kalau tanggapannya tadi permainannya Indonesia sudah bagus. Tapi mungkin nanti setelah melihat pertandingan yang tadi, pertandingan selanjutnya pasti akan menang 3-0. Harapan kita pasti menang 3-0. Pasti. Dan saudara, ribuan supporter memenuhi Sydney Football Stadium untuk memberikan dukungan terhadap Timnas Indonesia melawan Australia hari ini. Dan kini kami akan berbincang dengan salah satu supporter Indonesia yang menyaksikan langsung pertandingan di sana. Selamat malam Indonesia, Mbak Nandika. Hasil yang pahit untuk Indonesia mungkin bisa diceritakan di sana bagaimana nih suasananya ketika sudah selesai pertandingan, Mbak? Oke. Sudah selesai pertandingan, sebenarnya sedih ya Mas, sedih banget sih. Tapi kita happy juga sebenarnya karena berkumpul dengan ribuan teman-teman dari Indonesia, kemudian dari Australia, dari beberapa bagian negara Australia juga kita kumpul semuanya di sana. Jadi dan dari semua kategori, dari semua bay di sana itu ada jersey merah di sana. Even di satu bay yang di situ itu adalah active supporter khusus Australia pun itu ada jersey merah. Itu saya benar-benar agak kaget juga ya, karena benar-benar mentalnya orang Indonesia tuh walaupun di situ itu tempatnya Australia pun ada di situ. Jadi kita tuh benar-benar sangat-sangat menaruh harapan besar untuk Indonesia itu bisa memberikan performance yang bagus. Jadi cukup sedih sebenarnya, tapi kita optimis, kita harus optimis juga. Jadi tadi kita lihat bahwa walaupun pada saat pertandingan tadi kita kalah, kita benar-benar optimis juga bahwa next match lawan Bahrain itu kita bisa petik pertandingan yang lebih baik lagi. Jadi tadi pada saat selesai, kita dengan supporter lawan pun itu sebenarnya cukup mingle ya, cukup mingle dengan supporter lawan itu cukup bagus.
dan atmosfernya juga oke, dengan teman-teman yang lainnya pun itu tuh benar-benar bagus banget atmosfernya, dan bisa dilihat juga videonya itu bahwa itu tuh benar-benar rame banget. Kita fokus di South yang dari bay 1 sampai dengan bay 9 itu full semuanya supporter dari Indonesia, dan itu semuanya jersey merah. Dan kalau dilihat dari bay yang lainnya, Mas, itu tuh sama sekali tidak ada jersey kuning yang benar-benar berkumpul sebanyak itu tuh nggak ada, Mas. Benar-benar pasti akan ada nyempil benar-benar supporter Indonesia di situ. Dan benar-benar nggak ada, cuma ada Indonesia yang dari bay 1 sampai dengan bay 9 yang itu tuh benar-benar fokus untuk Indonesia. Kalau dilihat itu benar-benar kita tuh berinding. Apalagi saya dengan teman saya yang memang stay di Sydney, itu tuh kalau misalkan saya tanya, dia tuh katanya begitu mereka tahu bahwa akan tanding di Sydney, itu tuh udah rame dan udah gempar sendiri, bahwa mereka tuh benar-benar happy banget, dan mereka tuh benar-benar antusias banget untuk menyambut timnas main di Sydney. Kurang lebih gitu sih, Mas. Oke, nah Mbak Nandika, mungkin terakhir nih bisa kasih harapan ya untuk timnas. Kira-kira mungkin ada mau salam untuk siap pemain buat ngasih semangat. Bagaimana nih harapannya ke depannya? Lawan Bahrain loh abis ini. Lawan Bahrain kita optimis banget sih, Mas. Kita optimis sekali karena 3.000 kuota yang diberikan untuk Bahrain pun itu sama sekali tidak diambil oleh Bahrain, dan itu dijual untuk full Indonesia. Jadi kita sangat-sangat optimis sekali, full GBK itu untuk supporter Indonesia. Jadi 70.000 sekian itu akan digunakan oleh supporter Indonesia. Itu kita optimis sekali akan bisa petik kemenangan di situ. At least di sisa match, walaupun kita kalah di sini, at least di sisa match di bulan ini kita harus tetap support dulu. Kita support walaupun ada beberapa hal yang harus kita kritik, yang harus kita berikan, tapi at least tahan dulu lah. Kita harus jaga mental pemain agar tetap bagus, sehingga di match berikutnya pun tidak ada beban yang terlalu berat untuk mereka pikirkan. Jadi menjaga mental pemain ini agar tetap bagus, itu tugas kita bersama. Yes, betul. Karena sisa pertandingan ini kan cukup dekat ya, Mas. Betul. Cukup dekat, dan kita harus benar-benar menjaga mental pemain itu agar tetap bagus, sehingga mereka benar-benar fokus hanya untuk di pertandingan ini saja. Jadi kalau untuk salam untuk siapa? Sebenarnya untuk semuanya sih, karena benar-benar ya untuk semuanya, karena benar-benar saya ngefans sama siapa, sama semuanya sih, karena benar-benar semuanya oke, dan saya berharap mereka bisa memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Saya rasa juga tidak hanya saya ya yang punya harapan besar untuk Indonesia bisa maju ke Piala Dunia, tapi ini harapan jutaan ribu benar-benar penduduk Indonesia yang ingin Indonesia masuk ke Piala Dunia. Gitu aja. Mbak Nandika, kita pengen tahu sih sebenarnya waktu oleh Romeni cetak gol di sana rame banget nggak sih orang Indonesia yang bersorak-sorai? Oh, rame banget, Mas. Dan sebenarnya kalau misalkan kita lihat itu Ole itu benar-benar mainnya bagus banget sih. Ole mainnya bagus banget. Mungkin menurut yang digantikan oleh Rizky Ridho. Kali ini ditanduk keluar, padahal belum lama tampil. Ini masih gagal dan hanya berujung tendangan gawang saja bagi Australia. Dan untuk membahas lebih lanjut, sudah bersama kami pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Selamat malam, Bung Ropan. Salam olahraga. Selamat malam, Valen. Salam olahraga. Ya, pasti tadi kita semua tahu bahwa nggak ada ya masyarakat Indonesia yang nggak ikut nobar. Jadi tadi waktu ikut nobar pertandingan antara Timnas Indonesia dan Australia dalam laga match day ke-7 Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, apa yang perlu dibenahi Coach Kluivert dari pengalaman hari ini, Bung? Ya, pelajaran penting bagi Kluivert ya, karena dia baru pertama, waktu memang yang singkat bagi dia untuk meracik starting 11 terbaik, dan itu terlihat kan bagaimana. Saya juga agak kaget dengan starting 11 ketika Nathan Chow bermain. Karena Nathan Chow ini mungkin hampir 6 bulan tidak bisa bermain di klubnya Swansea ya. Tidak mendapat tempat, tapi tiba-tiba dia dimainkan. Di luar dari dugaan saya memperkirakan bahwa di sisi tengah itu kita memang harus kuat.
dengan adanya Joe Pelupesi dan Ivar Jenner. Oke, Ivar Jenner masuk di babak kedua, tapi dari awal mesti dimainkan. Ini pemain box to box yang bagus di era STY, selalu dia mendapat kepercayaan. Kalau ada dua dengan Joe Pelupesi dan Nathan lebih dulu diistirahatkan, ini akan jauh lebih bagus karena kita harus mengontrol lini tengah dengan baik. Itu yang tidak dilakukan. Memang benar penguasaan bola kita oke, 61% berbanding 39%. Artinya berbeda jauh kalau di sini. Dalam akurasi operan memang kita unggul. 68 masukan 5. Kemasukan 12, jadi sama-sama memang 7. Penentuannya 5 hari kemudian di Jakarta ini. Nah, kita harus habis-habisan untuk merebut peringkat kedua kan sulit bagi kita. Sekarang ada di peringkat keempat yang kita incar, yaitu kemenangan melawan Bahrain dan kemenangan melawan Cina. Hanya dengan 2 kemenangan itu akan membuat kita itu paling tidak berada di peringkat keempat untuk ikut di playoff masuk ke putaran keempat. Nantinya memang agak lebih berat, tapi ada harapan lah ke sana. Kalau peringkat 2 saya pikir selesai, peringkat ketiga pun mungkin akan diambil oleh Arab. Karena Arab Saudi bermain pasti mereka akan menang melawan Cina. Sehingga Arab Saudi dan Australia akan memperebutkan posisi kedua. Jepang udah lolos setelah menang melawan Bahrain tadi, mereka aman. Jepang gitu. Modal di pertandingan besok lawan Bahrain? Oh iya, ini jelas akan ada motivasi buat Ole Romani. Karena dalam pertandingan melawan Australia tadi, pemain yang paling banyak bergerak itu dari berbagai posisi itu adalah Ole Romani. Ini Kluivert memberikan kesempatan dia bermain di belakang mungkin Rafael Stoic ya dan juga dengan Marcelino sehingga dia lebih bebas bergerak ke kiri dan ke kanan dan dia memperlihatkan bagaimana tekad dia, semangat dia bersama dengan timnas untuk debut dia ini dan dia membuat gol. Nah, lawan Bahrain saya pikir dia juga punya kesempatan untuk mencetak gol karena melihat permainan tadi sangat-sangat bagus. Pemain yang luar biasa untuk Arsenal. Dan yang pasti semoga pertandingan hari ini bisa jadi pelajaran juga untuk coach untuk coach kita. Iya betul, Patrick Kluivert. Yang jelas besok kita nantikan siapa yang nanti akan jadi starting line up dalam pertandingan tanggal 25 Maret 2025. Terima kasih atas analisa Anda, Bung Roni Pangemanan. Selamat malam dan salam olahraga. Salam olahraga. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai angan warga Gaza untuk merasakan berakhirnya perang pupus sudah. Militer Israel tiba-tiba kembali melakukan serangan udara brutal hingga menewaskan ratusan orang.